Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya senang sekali akhirnya kita bisa berkumpul ya untuk yang di divisi vokasi. Saya nggak perlu memperkenalkan diri, saya juga nggak perlu memperkenalkan Kak Sekar begitu. Tapi nggak tahu kalau Kak Sekar mau memperkenalkan diri ya silahkan saja. Oke, jadi tujuan kita meeting atau misalnya rapat perdana pada hari ini yang mau kita diskusikan adalah bagaimana nanti teman-teman bisa membantu atau misalnya melaksanakan kegiatan vokasi. Itu sih yang sebetulnya sih fokus utama kita pada malam hari ini. Sebelum sebelum kita lanjut, siapa tahu ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang pengen ditanyakan kegiatan vokasi itu apa-apa saja sih? Kemarin saya sudah sempat share di grup vokasi. Habis itu kira-kira misalnya teman-teman ada tanggapan atau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang belum dipahami, belum dimengerti, boleh kita diskusi pada malam hari ini. Silakan, monggo. Ini jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Mana mukanya semuanya off cam semua lagi. Ampun, ampun deh. Yuk. Off cam, soalnya lagi berantakan belum mandi. Ah, sudah kuduga. Sudah Mbak Sekar, kuduga. Mbak Sekar, mungkin gini aja dulu Mbak Sekar. Mbak Sekar kan dulu apa? Mbak Sekar mungkin yang mengawali dulu ya, Mbak Sekar. Nanti saya mungkin tambahan karena kan kita mau fokus nih ke kampus rencananya begitu ya sama program yang USC. Silakan Mbak Sekar, waktu dan layar saya Eh, persilakan. Ntar dulu Mas Madani, aku cari tempat yang sepi dulu. Oh, Ini Mas lagi Madani dulu yang mulai. kagak. Ujung-ujungnya gue lagi. Ya udah, gini deh. Saya cerita dulu ya, khususnya buat teman-teman yang ada di Makassar atau misalnya teman-teman mungkin yang baru pertama kali mengenal tentang komisi seperti itu. Vokasi ini apa sih sebetulnya? Kalau misalnya vokasi kita berbicara, itu vokasi itu sebetulnya adalah program pemerintah. Jadi berbeda. Program vokasi ini dia lebih banyak menitik beratkan, susah amat ngomongnya, menitik beratkan kepada pendidikan ke sebuah keterampilan. Jadi dia lebih spesifik seperti itu. Makanya untuk program vokasi itu kalau misalnya kita bicara perguruan tinggi, itu biasanya ada di tingkat pendidikan diploma, itu dia. Terus, nah apa kaitannya dengan SMK? SMK itu sebetulnya sih pra, tetapi semenjak di era Kementerian Pak Nadiem Makarim ini, pendidikan vokasi di SMK ini lebih digetolkan lagi. Karena tujuannya sama dengan yang vokasi di perguruan tinggi, menyiapkan tenaga kerja, itu dia. Menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri pada saat itu ataupun pada kondisi sekarang. Jadi materinya itu terupdate terus. Lalu apa kaitannya vokasi dengan komisi? Jadi begini teman-teman. Komisi yang kita sama-sama tahu itu berdiri tahun 2011, tanggal 11 2011. Kita tuh sebetulnya dulu belum baru hanya sebatas komunitas saja. Jadi komunitas yang pada hakikatnya didirikan sama Pak Edi tujuannya sederhana. Bagaimana orang-orang sales ini bangga dengan profesinya, itu dia. Kita belum sempat bikin kegiatan, jadi kegiatan tuh masih bukan sporadis ya. Maksudnya masih acak-acakan gitu loh. Kita belum ketemu bentuknya seperti kayak gimana. Sampai tahun 2017, saya masih ingat banget 2017 itu Pak Dedi tiba-tiba berpikir, mana kalau misalnya kita bisa mewarnai pendidikan. Jadi kalau yang nggak yang apa namanya yang saya ingat waktu itu Pak Dedi satu hari kita diskusi, kebetulan memang saya hadir ya, maksudnya kita diskusi dengan beberapa orang kalangan dari tingkat akademis seperti itu. Bentar, ini Mbak Anastasia saya mute dulu bentar ya. Itu dulu ya. Jadi dari beberapa kalangan akademis, misalnya dari perguruan tinggi, waktu itu kebetulan juga kita akhirnya bisa sampai dengan ke Direktorat SMK. Ini sejarahnya saya cerita dulu ya. Direktorat SMK waktu itu Pak Mustakfirin, saya masih ingat banget Pak Mustakfirin almarhum sudah meninggal sekarang orangnya. Jadi kala itu ada pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang mutu pendidikan Indonesia yang mohon maaf dalam tanda kutip dibilangnya itu rendah. Saya masih ingat Pak Deddy waktu itu responnya adalah, so, apa yang bisa kita lakukan? Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Itu jawabannya Pak Deddy. Nah terus sampai singkat cerita, saya nggak perlu detail. Singkat cerita akhirnya begini, salah satunya komisi bukan menyumbangkan sih, mencoba melakukan sesuatu. Ya salah satunya adalah SMK Salesforce. Itu tahun 2017 dimulainya. Kenapa program ini dibuat? Program ini dibuat adalah untuk membantu SMK pemasaran yang kala itu isunya akan di-delete atau dihapus dari sekitar 127 jurusan SMK. Saat ini 148 kalau nggak salah jurusan yang ada di SMK, terbagi berbagai macam klaster. Salah satunya adalah klaster bisnis dan manajemen ataupun bismen.
Cluster Business Management itu ada 3 jurusan. Yang pertama adalah akuntansi, habis itu OTKP atau administrasi, sekarang namanya MPLB. Yang ketiga itu adalah pemasaran. Kalau dulu istilahnya sebelum ada SMK disebut dengan nama SMEA. Seperti itu. Nah, dari 3 jurusan ini bahasanya ya, biasanya kalau anak-anak pinter itu masuknya ke akuntansi. Anak-anak yang rapi sama teliti itu masuknya ke administrasi ataupun OTKP. Nah, anak-anak yang nggak pinter, nggak rapi, dan teliti baru masuk pemasaran. Ini anak-anak buangan isinya. Itu dia. Terus yang permasalahan lagi ditambah lagi, masalahnya lagi adalah anak-anak pemasaran ini bisa dibilang masuk top 3 penyumbang pengangguran terbesar di kalangan SMK. Jadi sampai detik ini SMK itu menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah prosentasenya sekitar 9 sampai dengan 10% begitu. Jumlah pengangguran di Indonesia itu dari kalangan SMK, dan yang paling terbanyak masuk top 3-nya salah satunya adalah jurusan pemasaran. Makanya jurusan itu mau dihilangkan. Alasannya seperti itu. Ironisnya adalah bukan ironis sih sebetulnya. Pak Deddy saya masih ingat banget kala itu mengatakan kenapa nggak bisa diserap? Padahal di satu sisi semua industri, semua usaha membutuhkan tenaga sales. Itu dia. Jadi artinya bukan masalah industri itu nggak mau nyerap orang-orang lulusan SMK pemasaran. Permasalahannya adalah anak-anak ini yang lulus dari SMK khususnya untuk jurusan pemasaran itu mereka memang tidak bisa, bukan nggak siap, tidak bisa kerja. Mayoritas ya. Mayoritas tuh nggak. Indikatornya sederhananya begini paling gampang. Misalnya contoh, saya masih ingat waktu itu dari kawan lama namanya Pak siapa ya? Mungkin Pak Sekar ingat kali. Saya juga lupa namanya, orangnya agak-agak gemuk. Ngomongnya begini, kami bukannya nggak pernah ngerekrut anak-anak pemasaran. Permasalahannya adalah saat kami rekrut, nggak usah mereka bicara skill ataupun kompetensi, lalu mereka ketemu sama orang aja malu. Artinya soft skill-nya itu dia sudah bermasalah tuh di situ. Jadi nggak usah bicara masalah hard skill-nya, komunikasinya kayak gimana, pengetahuan tentang digitalnya seperti apa. Tidak, begitu kan. Hal yang mendasar saja, itu ketemu sama orang aja dia malu. Artinya apa? Apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan sama industri, ini tidak sinkron. Jadi boro-boro match, ngeling aja enggak. Nah, disitulah komisi akhirnya masuk awalnya tuh. Komisi masuk, kita bikin SMK Salesforce dengan tujuan apa? Proses pengalaman pembelajaran kepada anak-anak SMK. Kita ngasih ke anak-anak ini pengalaman loh, kalau misalnya kamu kerja tuh seperti ini. Ya sambil di salah satu sisinya adalah kita menjalankan misi komisi yang 3 itu tuh, salah satunya apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, inilah mungkin apa penerjemahan dari misi komisi tersebut. Ya akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang profesi sales yang baik, tentang sales etik, sales apa namanya dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kita mulai dari generasi muda. Itu dia. Jadi buatlah tuh terjadi Advance SMK Salesforce. Habis itu kita buat lagi yang kedua Aspira SMK Salesforce. Habis itu kita buat lagi Kongguan SMK Jago Jualan. Habis itu yang terakhir adalah Dexon SMK Sales Champion. Seperti itu. Nah, dari program-program itulah akhirnya itu berlanjut terus sampai sekarang ya puji Tuhan sih alhamdulillah sekarang kita benar-benar bisa menguasai di Kemdikbud khususnya di LKS Lomba Kompetensi Siswa SMK. Itu dia. Dan kita cukup banyak apa namanya kita cukup banyak berkontribusi, maksudnya begini, kita sama-sama belajar lah. Saya pribadi kebetulan adalah orang yang terlibat dari awal tuh pas lagi SMK Salesforce. Sampai sekarang saya masih concern tuh di SMK, mulai ngadain lomba, habis itu bikin pembelajaran, sampai bikin kurikulum yang Merdeka Belajar ini. Kita punya kurikulum untuk yang konsentrasi di bidang sales. Dan itu sudah kita presentasikan ke Kemdikbud. Dan responnya luar biasa, bagus banget begitu kan. Bahkan juga dari situ juga akhirnya komisi punya inisiatif untuk membangun LSP, lembaga sertifikasi profesi yang sekarang lagi masih berproses ya. Kebetulan saya termasuk salah satu tim penyusunnya, antaranya Pak Jumala, Bu Ati, Pak Dedi, Pak Indra. Itu memang kita prosesnya memang agak lebih ruwet dibandingkan kalau misalnya kita mewarnai di kurikulum. Nah, balik lagi tadi ke vokasi. Dari akhirnya kegiatan-kegiatan yang kita buat di komisi itu, lahirlah vokasi. Nah, cuma ketika lagi vokasi ini berdiri, kita nggak nyentuh ke SMK. Karena penafsirannya, vokasi itu lebih ke perguruan tinggi ataupun diploma. Yang kita pahami kala itu adalah bagaimana kita juga bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu dia.
Dari tahun kemarin sudah mulai kita rintis tuh masuk perguruan tinggi. Saya pun juga coba cari celah dan lain sebagainya. Yang SMK kebetulan kala itu memang diserahin ke Komisi Jakarta. Apalagi pas lagi pandemi. Waktu itu SMK kenapa komisi itu nggak terlalu garap? Satu, pertama diserahin ke Komisi Jakarta. Yang kedua ada, karena buat ini ya uji coba dulu gitu kan. Apa anggap aja prototype gitu kan. Gimana kalau misalnya tidak ada SMK Sales Award, kira-kira komisi daerah bisa jalan atau tidak? Nah kebetulan Jakarta doang yang bisa jalan. Mohon maaf ya. Terus yang kedua, Pak Dedi akhirnya mendirikan Akmari, Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Jadi Akmari ini sebetulnya adalah adik bungsu. Jadi kalau misalnya saya bicara tiga asosiasi yang didirikan sama Pak Dedi, kakak pertama itu komisi. Seiring perkembangan waktu, komisi ini butuh dalam tanda kutip dukungan pendanaan dari perusahaan-perusahaan lah bisa dibilang untuk kegiatan-kegiatan ya dalam tanda kutip ya untuk mendukung program-programnya. Tetapi ada istilah yang saya masih ingat banget, elang main sama elang, ayam sama ayam. Sales manager atau sales director ke atas gitu ya, sales manager ke atas itu susah kalau misalnya kita satukan ke sales person atau salesman yang ada di lapangan. Kalau yang di bawah sih oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi kalau yang di atas ini mereka akan jaga jarak. Ya, kita sama-sama tahu lah alasannya kenapa. Disitulah akhirnya berdiri SDI, Sales Director Indonesia. Setelah itu pas lagi kita bikin SMK Sales World, kita bikin lomba, kita bikin kegiatan dan lain sebagainya, kita sama-sama menyadari anak-anak itu, kalau misalnya kita ngedidik anak-anak capeknya begini, teman-teman. Anak itu di sekolah datang dan pergi. Hari ini, tahun ini kelas 10, tahun depan kelas 11, tahun depan kelas 12, tahun depan lagi lulus. Tapi di satu sisi, kita tuh pengen terus mewarnai bagaimana SMK ini bisa jadi jauh lebih kuat dari sisi skill, dari kompetensi, dan lain sebagainya. Ada satu makhluk lah kalau kata istilahnya kami itu kan, yang nggak pernah pergi dari sekolah. Apa? Guru. Kita mencoba mewarnai guru-guru. Guru-guru bukannya apa namanya kami nggak tawarkan untuk masuk komisi. Cuma ya tadi mayoritas guru yang masuk ke komisi itu rata-rata minder begitu loh. Ya udah akhirnya berdirilah Akmari, Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Jadi kalau dari sisi urutannya komisi dulu, habis itu ada SDI, ada satu lagi setelah itu Akmari. Akmari yang paling termuda. Itu dia. Jadi kalau Akmari itu berdiri tahun 2019, habis itu kalau komisi kalau nggak salah 2017 apa 16 gitu. Saya agak lupa. Ntar saya lihat lagi dah. Karena kebetulan akte legalitas tiga asosiasi tersebut saya yang ngurus kemarin tuh. Itu sekilas pembukaan tentang yang vokasi. Nah, tahun 2021 atau 2020 diputuskan komisi akhirnya berdiri vokasi. Kenapa? Komisi akhirnya terjun ke SMK melalui divisi vokasi. Ya tadi balik lagi. Ada satu bagian yang belum kita sentuh nih, apa? Pendidikan tinggi, perguruan tinggi, diploma. Itu dia ya. Jadi kita pengen bisa juga mewarnai teman-teman atau misalnya adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di perguruan tinggi, kampus dan lain sebagainya. Karena berkacanya kemana? SMK kita sudah mulai, mohon maaf, punya nama begitu loh. Apalagi dengan statusnya saat ini khususnya di LKS pemasaran, ada dua asosiasi yang sisterhood apa sih? Sister asosiasi kita tuh ada dua, ada Akmari sama Komisi yang memang tercatat di Kemdikbud ya sebagai salah satu asosiasi yang mereka percayai gitu loh untuk bidang ini, bidang penjualan khususnya untuk bidang sales. Nah, bagi saya jadi vokasi ini bagi saya pribadi adalah ini misi. Ada beberapa hal yang perlu harus sama-sama teman-teman ketahui. Kita sudah sering di brief ya, baik itu dari ketua umum, dari Pak Didi sendiri, dari Tante Yani, dari teman-teman pengurus pusat. Komisi ini nggak bisa memberikan apa-apa. Seriusan, saya bilang, ini misi sosial. Jadi, saya kasih tahu dulu, kalau misalnya emang teman-teman pengen di vokasi, pengen berdedikasi, pengen memberikan dampak kepada ya negara ini, khususnya di bidang pendidikan, ada satu hal yang perlu saya kasih tahu dulu ya sebelum kita nanti melangkah lebih jauh. Jangan pernah berharap Anda akan dapat apa di sini. Anda nggak bakal dapat apa-apa. Saya yakin secara nominal Anda nggak bakal dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya banyak ke SMK, banyak ini apa teman-teman boleh tanya ke Bapak Ibu guru SMK. Sampai detik ini saya nggak pernah ngasih tarif. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak Dani kalau ngundang Pak Dani ke sekolah berapa ya bayarnya? Sampai sekarang saya nggak pernah ngasih jawaban. Saya jawabnya sederhana. Andai kata misalnya ada juga, biasanya mohon maaf kalau saya pribadi, saya masukin ke Kasakmari. Saya ambil hanya secukupnya saja. Jadi eh, bergerak di komisi atau kita membantu pendidikan ini bukan mata pencaharian utama saya, walaupun kelihatan, oh saya kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi ya ini, baik lagi, ini bagian dari misi sosial kita. Itu dia.
Jadi perbaharui niat dulu kalau misalnya teman-teman menganggapnya bahwa saya ini mohon maaf ya, ini sebagai ladang pencaharian baru atau misalnya ini sebagai apa namanya ladang monetize baru, saya kasih tahu pasti kecewa. 100% pasti kecewa. Tetapi kalau misalnya ajangnya untuk sebagai bersedekah ilmu, berbagi kepada sesama, saya berani jamin Anda akan pasti menikmati. Seperti halnya sekarang saya menikmati. Saya menikmati banget. Jujur aja, saya menikmati sekali. Walaupun mungkin dari sisi nominal, dari sisi pendapatan per bulan, lebih tinggi dulu pas lagi saya kerja. Begitu dia ya teman-teman. Tapi kalau dari sisi kepuasan batin, jujur saya jauh lebih puas, saya lebih tenang dan merasa hidup saya lebih berguna aja. Ketika lagi ya saya mengajar begitu kan. Itu aja sih itu pembukaannya ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanggapi atau misalnya kasihkan sudah siap, monggo. Kok sepi? Terima kasih Mas Madani. Ya. Oke, ceritanya cukup menarik ya. Ini Mas Madani itu idola saya dari dulu ya, sejak pandangan pertama di komisi. Jadi teman-teman memang ketika saya bergabung di komisi kan 2018. Sebelumnya itu sudah aktif pendampingan SMK. Cuman saya memang tidak terlibat di situ. Gitu ya. Jadi memang komisi itu agenda rutinnya adalah pendampingan Hmm. SMK masing-masing daerah itu mendampingi SMK di daerah tersebut. Seperti Hmm. kalau di Jogja itu Mbak Omi itu sampai Kebumen, sampai ini kayak gitu Ya, kan. betul. Seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya kenal dengan SMK Award ketika saya diminta jadi juri Juri. nasional karena kebetulan saya di Jogja. Ketika itu saya baru tahu, baru mengenal yang namanya SMK. Kemudian ketika itu Pak Deddy Budiman juga jadi pembicara di Jogja. Kita ngumpulin Akmari sama seperti yang dikatakan Mas Madani, Hmm. Mbak Umi waktu itu juga yang ikut campur di situ ya saya bantu-bantu bersama Hmm. seperti itu ya. Hmm. Kemudian dari situ saya mulai dilepas untuk yang Jogja pernah jadi juri juga dan di situ koordinasinya dengan Pak Dedi. Betapa ketika masuk ke pemerintah ibaratnya gitu ya, Ya. ada-ada aja. Misalnya nanti bagaimana cara menghabiskan dana berapa juta. Terus pengajuannya adalah pengajuan laptop jumlahnya sekian. Saya bilang ke Pak Dedi emang butuh laptopnya sekian. Ya kayak gitulah Mbak Sekar, itulah pemerintahan, itulah pendidikan kita. Jadi Ya. yang harusnya dananya itu nggak perlu bombardir, tetapi Hmm. karena ini rayahan, tanda kutip, kita dihotelin, kita di apa segala macam, yang saya pikir ini sebenarnya kita bisa hemat banget loh Pak Dedi, karena Oh, sangat. saya orang swasta dan saya biasa dengan apa ya namanya integritas kan, sedikit pun saya nggak akan ambil. Bahkan Hmm. ketika waktu itu dikasih pun juga saya juga nggak mau harus tanda tangan harus ini saya tidak nginap di hotel ketika itu seperti itu teman-teman jadi itu gambarannya bahwa ternyata masuk SMK itu juga banyak hal-hal tanda kutip tidak etis yang menurut saya ya tetapi nanti Hmm. akan kalau Mas Madani mungkin sudah paham gitu ya harinya udah menghadapi semuanya nah lalu kenapa kita masuk kemudian ke perguruan tinggi banyak anak-anak SMK yang berdaya bagus contohnya saya rekrut saya beberapa dikasih oleh Mbak Omi. Mbak Omi, ini bagus Mbak Sekar. Oh iya, mau. Dan ternyata jadi teman-teman di tempat saya itu sudah dari sisi eh, apa pendekatan ke customer-nya sudah oke, tinggal kita poles sedikit. Hanya saja ketika tarafnya SMK, dia tidak akan mungkin langsung jadi manajer. Nah, itu yang Hmm. menjadi kegelisahan Pak Deddy Budiman. Karena kapan cepat komisi tersebar bagus untuk kan komisi pinginnya punya apa ya istilahnya kandidat-kandidat sales yang bisa berkuar-kuar sendiri. Tetapi ketika yang berkuar-kuar itu anak SMK, dia ketika masuk ke dalam perusahaan posisinya adalah Masih rendah. rendah. Bahkan supervisor aja sudah hebat. Heeh. Akhirnya Pak Deddy berpikir bahwa yang kita dekati harusnya kampus, harusnya mahasiswa. Saya setuju sekali. Karena bagaimanapun yang tadi diceritakan ya, kawan lama pun mencari orang yang namanya sales itu susah. Saya sendiri pun ketika eh, masuk ke kawan lama, itu kan juga orang luar segala macam. Ternyata tidak semudah itu. Kita harus kalau orang yang fresh graduate, kita latih dulu eh, lewat program MT, seperti itu kan ya. Nah, Heeh. komisi ketika masuk ke perguruan tinggi, sebenarnya kita tanda kutip mencetak. Jadi perusahaan-perusahaan itu nggak perlu lagi ngadain kelas MT. Tetapi MT-nya itu dilatih oleh komisi, sehingga
harapannya perusahaan-perusahaan itu nanti ini lulusan mana? Lulusan komisi ya, oke deh, mau oke deh. Dan ketika orang masuk MT ya, rata-rata kan MT itu bisa jadi bukan dari ekonomi saja, dari mana segala macam perguruan tinggi, jurusannya juga macam-macam, baru kaget. Saya nggak nyangka dilatih jadi sales di sini. Padahal saya jurusan teknik, saya jurusan ini, ternyata saya disuruh jualan barang Krisbo. Ternyata saya suruh informa, saya ini, padahal saya dari hukum, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, komisi ini sebenarnya ingin menggali orang-orang yang memang sudah bagus dari sisi yaitu talent mapping, dia bisa jadi sales, lalu diasah lagi sehingga menjadi orang yang siap kerja, langsung menduduki di perusahaan, dia bisa harapannya ya, cita-citanya bisa meraih posisi yang tinggi dan nantinya jadi eh, corongnya komisi. Makanya kemudian dibikinlah waktu itu University Sales Championship, di mana kita membuat para mahasiswa ini berlomba eh, mereka mendampingi UMKM, kemudian mereka ada kompetisi dan lain sebagainya. Kalau perbedaan antara SMK dan mahasiswa, SMK itu masih didorong oleh guru, Betul. apa-apa masih harus di backup guru. Sedangkan kalau yang mahasiswa ini sudah bisa sendiri, mereka sudah bisa inisiatif sendiri, jalan sendiri, apa-apa bisa sendiri, itu bedanya yang terasa. Tetapi ternyata teman-teman semuanya yang menang University Sales Championship setelah dirunut, pemenangnya nanti akhirnya tahu, loh ini kan dulu pernah Sales Award SMK di Jateng, oh ini pernah ini. Jadi rata-rata memang mereka dulunya anak-anak SMK yang sudah memang bagus. Akhirnya Pak Dedi mulai konsen lagi ke SMK dan kebetulan saat pandemi Bang Madani diarahkan kemana-mana ya Bang Madani ya. Kalau saya hanya beberapa yang di Jogja, juri segala macam seperti itu, kemudian ngisi di SMK gitu kan. Nah untuk yang university, vakum untuk yang 2022. Nah ini kita akan mulai lagi dengan adanya sales mentoring, nanti inline harusnya dengan eh, apa namanya program SMK sekaligus program untuk yang perguruan tinggi. Paling itu pengantarnya ya Mas Madani ya. Oke, siap. Teman-teman silakan kalau misalnya mau ada tanggapan sebelum nanti saya mau ceritakan lagi bagaimana sih sekarang kita misalnya kayak masuk ke pemerintahan atau misalnya ke SMK. Karena kemarin ketika lagi diskusi di Rakernas sama teman-teman ya yang kemarin yang tertarik dengan vokasi, pertanyaan mendasarnya itu bagaimana kita bisa mengenalkan komisi di SMK. Nanti saya kasih tahu. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, monggo. Silakan, silakan, silakan. Atau mau sharing juga nggak apa-apa dulu. Silakan atau mau cerita, monggo. Halo, Bu Cuncun atau misalnya Arifan atau siapa begitu. Arifan, gini deh, ini kebetulan teman-teman Arifan ini salah satu dari apa namanya hasil dari program SMK Sales World. Yaitu saya kebetulan mentornya pas lagi dia di Dexon SMK Sales Champion. Waktu itu saya kebetulan ke bagian Provinsi Lampung. Jadi saya megang Jakarta, megang Lampung, megang Papua, mana lagi ya saya lupa waktu itu ya. Jadi ada sekitar 4 atau 5 provinsi begitu. Yang kebetulan memang di provinsi tersebut tidak ada pengurus komisi. Jadi saya sapu jagat tuh ngambil sisanya gitu kan. Itu dia. Van, mungkin kamu bisa cerita, Van, apa sih yang dulu pernah kamu rasakan pas lagi kamu mengikuti SMK Sales World? Pandangan kamu tentang sales itu kayak gimana sampai sekarang ya akhirnya kamu terdampar di Jakarta. Monggo, Van. Terima kasih Pak Madani, terima kasih Puskar dan semua teman-teman sales, teman-teman DPD dari seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf kalau belakang ada gantungan ya, ini saya lagi di kamar. Itu ada jeruji-jeruji, saya bukan di penjara ya, emang saya kasih tirai jeruji. Halo Pak Adi. Jadi untuk cerita soal apa namanya pengalaman ya dulu ngikutin SMK Sales Champion tentunya luar biasa karena waktu saya sekolah juga saya ambil jurusan kebetulan bisnis daring dan pemasaran. Dulu itu lomba yang saya ikutin SMK Sales Champion itu bersama Bareng Dexon. Uniknya lomba itu tuh selama setahun ya, kalau nggak salah paling lama itu lomba SMK Sales Champion Dexon tuh. Atau ada Ya, lagi yang setahun. Itu paling lama. Jadi eh, apa ya? Itu salah satu the real of apa ya? Ya kerja nyata lah, maksudnya apa namanya pengalaman secara nyata lah. Tidak ada lomba yang pernah saya ikutin itu senyata dan seril yang dilakukan dari komisi seperti itu. Karena biasanya lomba itu ya sifatnya cuma 1, 2, 3 hari, seminggu, bahkan sebulan. Kalau ini benar-benar setahun dan real di lapangan. Yuk, lu jualan ya langsung ke lapangan seperti itu. Itu menurut saya
nggak ada lomba seperti itu dan itu hanya ditemuin di SMK SMK kemarin waktu saya ngikutin lombanya. Intinya pengalaman sangat luar biasa. Kalau kita terjun di lapangan ya jadi sales beneran. Ditolak ya ditolak langsung, bukan ditolak sama juri, bukan sama sama peserta sama peserta sama konsumen langsung kan begitu ya. Intinya pengalaman itu real. Dan ketika punya pengalaman dari sekolah, ya waktu kerja, ketemu interview ya biasa gitu. Maksudnya disuruh praktek buat jadi sales ya orang saya jadi sales lupa setahun waktu sekolahan gitu. Intinya ketika punya pengalaman real, mau ditanya kayak gimana pun ya pasti bisa jawab sih menurut saya. Karena nyata pengalamannya, bukan di setting-setting karena lomba bukan gitu. Oke. Lomba yang nyata itu Pak menurut saya Pak. Ya, 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 ya. Oke, siap, siap. Makasih Arifan. Ada lagi, Van? Ya, Pak. Udah sih Pak mungkin itu Pak. Oke, oke, siap. Jadi teman-teman, Arifan ini ya salah satu produk, bukan produk sih, ke produk kayaknya barang ya, gitu ya. Jadi Arifan ini ya salah satu hasil dari apa yang dulu pernah kita lakukan di SMK Seleswot. Sebetulnya sih masih banyak. Kenapa Arif? Ya karena kebetulan Arifan sekarang jadi pengurus komisi Jakarta, padahal dulu dia di Lampung. Ya, tapi gara-gara dari SMK Seleswot akhirnya dia bisa bekerja di Jakarta. Bahkan juga sekarang dia, kamu kuliah di SA Unggul kan, Pak? Iya Di Pak. kampusnya Pak Dedi itu dia. Dan Oh, itu 100% satu kampus. iya, 100% itu beasiswa dari perusahaannya sendiri. Dari perusahaan tempat dia bekerja sekarang. Kenapa dikasih beasiswa? Tentu ada prestasi di situ. Ya prestasinya saya berani yakin pasti jualan. Itu dia. Ya Pan. Koreksi kalau saya salah Pan. Gitu ya. Terus oke teman-teman kalau ada yang mau menanggapi dulu sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan sekaligus juga mungkin mau saling kenal juga nggak apa-apa kayak Arifan ini kan belum kenal semua mungkin beberapa orang yang dia kenal kayak Mas Adi itu anak kemarin kebetulan di Jogja ya kawan Juga ya kan kenal Arifan, Mas. ya silakan 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 Gue juga kenal Arifan, Mas. Saya juga kenal Bu. iya tahu iya tahu Kalau di kenal kenal Jogja itu kenal ada Jabar sama Febri, itu juga hasil karya Mas Madani itu, Ya. SMK Award. nggak juga sih Bu Omi itu Pak Omi ya. iya dong yuk silakan teman-teman ada ya Mas Rahmat ini udah apa absen dia mana Mas Rahmat nih ini dari Makassar Halo, nih iya halo mana orangnya ya halo, halo. yuk siap 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 Ya, lanjut lanjut ya jadi tadi udah dengar sih walaupun ini, saya kebetulan lagi di rumah sakit, oh siapa yang sakit Pak lagi ini adik lagi kena kelenjar getah bening, jadi harus Innalillahi dirawat di oke oke rumah sakit malam ini. Jadi tadi udah dengar sih dari eh, Mm-mm. Om Madani, dari Mas Sekar, program ini sangat bagus sekali. Cuma ada beberapa kendala sih kami di Makassar untuk khususnya di SMK ya, khususnya di SMK. Mm-mm. eh, karena memang jurusan pemasaran di Makassar ini untuk SMK sangat-sangat kurang, Mas. Beda dengan Mm-mm. teman-teman di eh, Ya Jawa. Mm. Karena Ya kalau perusahaan saya sendiri itu hampir tiap tahun kami Mm. ngambil magang juga di kantor itu dari daerah-daerah. Nah, jadi pertanyaan saya sih selain mengajar, apakah memang ada program magang ya yang Mm-mm. untuk ini dari SMK pemasaran? Karena terus terang saya sebenarnya mau sekali sih anak-anak SMK dari jurusan pemasaran yang masuk ke Mm. kantor untuk magang. Mm-mm. Tapi yang selama ini yang kejadiannya beda, yang masuk itu jurusan administrasi, jurusan TKJ malahan yang masuk ini komputer jaringan yang dimana sangat-sangat jauh sekali hubungannya dengan maksudnya kalau di kantor saya kan sangat erat dengan digital marketing ya, Ya seperti itu. oke Nah, kalau tips-tips itu seperti apa? Oh, kalau kami buat program kerjanya di Komisi Tenis ini untuk khususnya di Sulawesi Selatan. Kayak seperti apa mendekati SMK-SMK itu pemodelan persyaratannya mungkin bisa di-share atau seperti apa. Dan setahu saya karena teman-teman di Jakarta juga lagi gencar itu ambil anak-anak magang.
Karena kemarin kebetulan saya sempat sebelum balik Makassar dari acaranya komisi itu kebetulan sempat ngajar untuk anak-anak magang SMK di untuk anak-anak SMK dari Jakarta Selatan. Kebetulan saya dikasih kesempatan satu sesi untuk sharing di sana. Di SMK apa, Pak? Dan dari SMK untuk jurusannya itu digital digital apa? Hmm. Digital marketing atau digital dia ada SMK berapa? digital SMK apa? SMK 6, yang SMK 8. ini yang banyak Chinese-nya itu SMK apa ya? Jatimulya apa? Kemarin itu. Oh, swasta ya, SMK swasta. Oke, 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 oke. Iya, ada Nah, SMK swasta, ada SMK negeri hmm, yang gabung sih di hmm, kemarin saya di situ. Nah, itu ternyata malah teman saya itu dibayar hmm. sama SMK-nya untuk mereka ngambil magang. Ternyata ada dana bosnya ya, kalau nggak salah dia bilang Hmm, seperti itu. hmm. Nah, itu seperti apa kalau di eh, apakah pemodelannya seperti itu juga untuk yang di komisi atau seperti apa? Kayak begitu. Mungkin itu Oke, pertanyaan saya sih, ya, Pak Madani. Mas. siap. Saya jawab dulu ya. Jadi teman-teman begini. Untuk di SMK itu memang karakteristiknya itu berbeda dibandingkan kita di kampus. Saya tadi ngelanjutin apa yang tadi dibilang sama Mbak Sekar, begitu kan. SMK itu punya dana, ingat, karena dana pendidikan di Indonesia itu 20% dari APBN total keseluruhan. Dan Pak Jokowi itu salah satunya dia banyak menitik beratkan kepada pendidikan vokasi. Jadi begini, kalau kita bicara struktur Kemdikbud ya, itu banyak direktorat, Direktorat Jenderal Vokasi, habis itu Mitra Studi, habis itu Direktur SMK, GTK, habis itu ya macam-macam lah, pokoknya Satpas dan sebagainya. Yang SMK itu dihandle itu bukan hanya sekedar kalau misalnya SMA kan lebih ke Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah seperti itu ya. SMP juga sama, ini sama. SMK tuh tiga. Pertama dia punya direktur sendiri SMK. Yang kedua, dia gabung juga dengan siapa? Dengan di apa namanya Direktorat Jenderal Vokasi yang dulu Pak Wikan gitu kan. Yang sekarang nih vokasi bagian dulu vokasi cuma hanya menghandle untuk yang pendidikan diploma seperti itu. Sekarang SMK masuk di dalamnya. Yang ketiga, SMK ini juga dihandle sama siapa lagi? Sama Mitra Studi. Gitu dia. Dudi itu singkatan dari jadi mitra apa sih namanya? Dudi itu dunia usaha dan dunia industri itu kurang lebih. Gitu dia. Jadi kalau bisa saya berani saya bilang pendanaan untuk SMK ini cukup besar. Saya bilang cukup besar. Setidaknya ada beberapa bantuan yang saya tahu ya. Yang saya tahu di SMK tuh ada tiga jenis bantuan yang di SMK. Pertama itu SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Yang kedua Teaching Factory. Ketiga itu adalah namanya PK, Pusat Keunggulan. Dulu namanya Center of Excellence atau COE. Seperti itu. Sekarang nanti ada bantuan lagi namanya RO, Revolusi apa gitu, saya lupa. Nilainya berbeda-beda yang membedakan. Kalau SP itu mungkin masih di angka sekitar puluhan juta. Kalau misalnya Teva itu mungkin ratusan. Kalau misalnya untuk yang PK atau COE dan lain sebagainya itu sudah angkanya miliaran. Itu kurang lebih ya. Nah, yang persamaan dari tiga bantuan tersebut itu salah satunya mereka ada tiga yang harus ada apa bro? Ada tiga yang harus mereka lakukan tuh salah satunya supaya mereka bisa menerima bantuan ya. Salah satunya itu adalah eh, program untuk guru, program untuk siswa, satu lagi namanya istilahnya itu pemadanan atau misalnya kalau sekarang di SMKPK namanya 8 plus I. Link and match plus I seperti itu. Nanti saya jelasin deh ya kalau misalnya untuk I-nya itu apa. Cuma pada hakikatnya itu cuma hanya ada tiga bentuk sebetulnya sih ya, yang tadi saya jelasin. Yang pertama adalah program untuk guru, program untuk anak bisa jadi misalnya kayak PKL, kelas industri dan lain sebagainya. Habis itu program untuk guru itu kayak semacamnya upskilling, habis itu job match dan lain sebagainya itu buat guru, magang guru dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah rekrutmen. Begitu dia. Jadi harapannya jadi karena ada tiga ini, jadi program untuk anak, program untuk siswa, program untuk yang bapak ibu gurunya, habis itu yang ketiga itu adalah rekrutmen. Sebetulnya itu sih sebetulnya pada hakikatnya tiga hal seperti itu. Nah sekarang SMK dulu itu begini, misalnya contoh saya bicara PK. PK itu kan berbasis kepada kurikulum Merdeka Belajar. Konsentrasi di SMK pemasaran itu ada dua.
Ada konsentrasi bisnis retail, yang kedua adalah konsentrasi bisnis digital. Ini yang baru untuk yang di kurikulum Merdeka Belajar. Kemarin kita sempat mengusulkan untuk bikin kurikulum yang ketiga. Namanya apa? Kurikulum penjualan, sales. Tapi kemarin sama direktorat responnya bagi mereka, daripada ini jadi kurikulum tersendiri, bagaimana kalau misalnya kurikulum penjualan ini bisa masuk ke dalam apa namanya ke dalam dua kurikulum yang ini, dua konsentrasi kurikulum ini, yang retail ataupun yang bisnis digital. Sekarang saya tanya, saya jawab yang tadi, dananya ada, udah saya bilang dananya itu ada, karena kayak misalnya program untuk misalnya siswa, contoh PKL kelas industri, IHT atau IHT itu in-house training. Kalau misalnya di PK ini sekarang lagi IHT-nya buat anak-anak ataupun buat guru, judulnya pasti kurang lebih sama, workshop kewirausahaan berbasis digital marketing. Ini saat ini saya lagi banyak dipanggil untuk ngisi itu. Kenapa saya Pak Indra dan teman-teman Pak Didi juga sering banyak dipanggil ke SMK untuk ngisi materi-materi itu? Satu alasannya, ya. Kalau kita berbicara kewirausahaan, jadi begini teman-teman. Ini saya ambil flashback dulu ya. Saya masih ingat banget, saya, Pak Dedi, Pak Indra, apa Pak Dedi, atau apa Pak Indra sama saya atau Pak Dedi sama saya. Pokoknya intinya ngomongnya kami begini. Waktu itu kami ngeritik keras, bukan ngeritik sih sebetulnya, ngasih koreksi lah. Pendidikan entrepreneur, kewirausahaan di negeri ini ada yang salah. Bukan nggak benar ya, ada yang salah sedikit yang perlu dikoreksi. Apa? Selama ini pendidikan entrepreneur kewirausahaan di Indonesia hanya berfokus bagaimana menciptakan ataupun menghasilkan produk. Itulah yang membuat akhirnya orang-orang yang ikut workshop, pelatihan, entrepreneur, dan sebagainya, mayoritas itu gagal kalau nggak mau dibilang jalan di tempat. Seperti itu. Padahal sebetulnya sebelum kita berbicara wirausaha, harus apa? Salesnya dulu, punya keterampilan menjual. Itu dia. Dan itu berkali-kali kami sosialisasikan di berbagai macam forum, atau masuk kegiatan komisi, ataupun komisi diundang ke pemerintahan, berbicara dan sebagainya. Itu yang kita bicarakan. Kelihatannya mungkin nggak terlalu mencolok ya, tapi ya sedikit demi sedikit seiring perjalanan waktu, masukan itu didengarkan dan itu diterapkan di programnya SMK salah satunya. Jadi karena di kalangan SMK bilang kewirausahaan itu nama lain daripada bisnis, nama lain juga daripada jualan. Dan mereka penting sekali sebelum anak-anak itu masuk ke teaching factory bagaimana mereka menciptakan produk, ada pelatihan tentang kewirausahaan yang berbasis bagaimana anak-anak itu mempunyai pola pikir tentang menjual, keterampilan menjual, cara jualan, dan lain sebagainya. Kenapa pakai digital marketing? Karena eranya kita sudah menuju arah sana. Begitu dia. Ya, itu dia. Ya. IHT itu ada dananya. Ada dananya untuk narasumber, pembicara, dan lain sebagainya. Ada. Kalau di Jakarta itu kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 1,4 juta yang saya tahu per hari, gitu ya teman-teman ya. Itu dia. Kalau misalnya 2 hari berarti tinggal dikali 2. Lumayan kan sebetulnya ya buat apa namanya kas. Kalau saya pribadi masih masukin ke Kasakmari tuh. Kalau uang-uang seperti itu andai kata ada. Andai kata misalnya nggak ada, bukan berarti kami nggak mau datang. Bahkan kenapa sih komisi banyak dipanggil sama SMK? Kenapa saya berani bilang banyak? Orang saya merasakan sendiri kok. Sekarang saya ngisi itu dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Di laporan vokasi kemarin saya bilang, saya mengunjungi 112 SMK. Dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Itu dia. Ada duitnya? Ada. Buat tiket, buat ini, dan lain sebagainya. Tapi biasanya ya saya kembalikan lagi. Bukan saya kembalikan ke sekolah ya. Maksudnya saya kembalikan lagi untuk program ya kegiatan-kegiatan komisi. Karena kan nggak semua sekolah. Itu yang negeri. Kalau yang swasta kan, swasta juga saya datangin. Nah, uangnya dari mana? Ya dari situlah subsidi. Kalau swastanya kayak BPK Penabur atau misalnya kayak tadi kayak apa namanya Sen Global dan lain sebagainya, is oke, nggak ada masalah mereka dari pendanaan. Tetapi kalau sekolah-sekolah kecil, misalnya kayak SMK Bismillah di Anyer, SMK Mitra Bakti Lampung Timur tuh, sekolahnya si Arifan dulu, muridnya cuma bisa dihitung, nggak apa namanya, cuma sekitar mungkin puluhan dan lain sebagainya. Uangnya dari mana? Begitu dia. Kita subsidi selama ini. Nah, kenapa akhirnya dibentuk vokasi? Menurut pemikirannya Pak Didi dan teman-teman, saya tuh mohon maaf ya, jujur, saya ketika lagi kemarin diminta untuk menjadi pengurus vokasi di Komisi Pusat ya, pas lagi lengser dari Jakarta, saya ngucapnya sama Pak Indra begini, sama Pak Dedi, Pak, kalau misalnya emang saya di vokasi, satu saya minta syarat, saya mundur dari Akmari, dari Asosiasi Guru Marketing Indonesia.
Jawabannya Pak Deddy apa? Daripada saya mundur dari kemarin, mendingan saya mundur dari komisi. Kalau misalnya memang pilihannya seperti itu, saya harus memilih. Serba salah kan saya jadinya, betul kan teman-teman ya? Itu dia. Kenapa sih Pak Deddy kita sekarang banyak fokus ke SMK? Ya tadi Mbak Sekar bilang, SMK itu jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan kampus karena mereka tadi masih bisa diarahin sama guru. Ya contoh paling gampang kemarin pas lagi kita sama-sama HUT tuh yang kemarin di Serpong. Yang daftar banyak. Itu kemarin yang di panggung anak-anak siapa? Anak-anak SMK. Saya nggak perlu teriak-teriak, saya cuma hanya bilang sama guru pendampingnya, tolong anak-anaknya arahin duduk di depan bangku, mau panas kayak mau hujan, pokoknya mereka di situ. Itu dia. Ya, jadi terus anak-anak SMK ini bagi saya pribadi ya, pertama memang mereka di guide-nya itu gampang, yang penting kita pegang gurunya. Itu dia. Tadi pertanyaan tadi Dana udah kejawab ya, memang ada, itu ada. Ya, dan kenapa saya ajak teman-teman? Saya nggak mau makan sendirian, begitu dia. Capek juga, begitu teman-teman. Ya, dananya itu ada. Dan kita punya kekuatannya apa? Status komisi, mohon maaf, status Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia di Kemdikbud, di kalangan guru-guru, di kalangan SMK, kita sudah punya wadahnya nih. Satu udah punya wadahnya dan nama kita tuh harum. Kenapa saya bilang harum? 4 tahun loh berturut-turut kita menjadi apa namanya tim penyusun skema pelaksana lomba dan lain sebagainya untuk yang lomba kompetensi siswa. Seperti yang kemarin saya jelaskan, LKS itu lomba bergengsi di SMK, itu setara olimpiade karena mengacu dua-duanya ke internasional. Begitu dia. Jadi kita sudah punya nama tuh punya nama lah secara kelembagaan, secara asosiasi komisi itu di mata kalangan SMK. Kalau misalnya nggak mungkin saya pergi kemana-mana. Saya selama ini pergi pakai atas nama siapa? Atas nama saya pribadi? Enggak. Atas nama komisi. Silakan aja teman-teman, silakan tanya. Walaupun di undangan mungkin saya pribadi, tapi selalu saya cantumkan di SPPD-nya, perjalanan dinasnya, apa semua mengatasnamakan komisi. Kenapa? Bagi saya lebih baik komisi yang terkenal dibandingkan saya. Saya suatu hari pasti akan meninggal. Tapi saya nggak mau ketika lagi misalnya saya sudah tidak ada di muka bumi ini, akhirnya komisi ngikut juga. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya lebih baik lembaga yang saya besarkan, saya di belakangnya. Itu dia. Makanya tadi dari awal saya ingatkan sama teman-teman, kalau teman-teman terjun ke vokasi hanya tujuannya, mohon maaf ya, pengen mendapatkan sesuatu, mau nambah ini, susah. Saya berani bilang teman-teman pasti kecewa. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbicaranya jangka panjang, atau misalnya berbicara kepuasan hati, berbagi dan sebagainya, saya teman-teman pasti puas. Dan nggak usah teman-teman takut nggak dapat apa-apa. Mungkin nggak dapat apa-apa dari sekolah, atau mungkin kita effortnya jauh lebih tinggi kinerja kita dibandingkan apa yang upahnya gitu lah ya, atau misalnya itu ya, jangan lihat di situ. Tapi saya berani jamin deh ya, Tuhan itu melihat gitu loh. Dan itu yang saya rasakan. Mungkin saya cuma hanya ngajar kadang 500.000, kadang 1 juta, kadang berapa, ini berapa. Udah kemana-mana. Misalnya kayak kemarin nih, mohon maaf. Saya pergi kemarin terakhir kemarin saya ke Bima. Kalau dihitung-hitung teman-teman saya minus sebetulnya. Nanggung tiket, ini apa semua dan lain sebagainya. Tapi saya happy. Itu dia ya. Itu dia. Jadi teman-teman harus dihilangkan itu dulu. Terus tadi duit dana ada. Selanjutnya lagi adalah ini tadi bicara tentang sinkronisasi, validasi, implementasi kurikulum yang ada di SMK. Tadi berbicara salah satunya adalah rekrutmen. Begini teman-teman, banyak perusahaan yang masuk ke SMK. Kayak tadi Mas itu, saya pengen dong merekrut anak-anak sampai jadi mereka magang atau PKL. Ini saya kasih tahu ya kondisinya. Kondisinya adalah SMK itu antara iya dan tidak, ogah-ogahan. Kenapa mereka ogah? Trauma. Saya sebut saja salah satu merek yang kemarin kita pakai tuh di apa namanya di pas lagi kemarin HUT air minum tuh dari PT apaan tuh dari PT M belakangnya A tuh ya. Ini contoh, saya bicara contoh. Misalnya ini nggak ada orang Mayora kan, udah sebut aja lah ya, masa bodoh ya kan. Misalnya contoh, misalnya nih Mayora begitu kan, dia kerjasama sama sekolah, MOU, tekan. Besok Mayora datang ke sekolah, naruh barang, lem mineral, teh pucuk, apa semua dan sebagainya, Proma, Daso bawa. Sebulan kemudian dia datang lagi cuma nanya, yang laku berapa? Ini berapa? Pendidikannya di mana? SMK itu bukan reseller, teman-teman. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap, oh SMK ini sebagai ladang baru, sebagai ajang reseller baru, dan lain sebagainya. Mengeksploitasi atas nama pendidikan. Dan jujur, itu yang selama ini ada di benak teman-teman guru, teman-teman sekolah, atau teman-teman SMK.
Tahun 2017, makanya pas lagi 2017, pas lagi kita sosialisasi bikin program SMK salah satu yang pertama, banyak banget resistensinya. Seiring berjalannya waktu, kita coba rubah paradigma itu. Makanya kita coba selektif pilih industri yang mau bekerja sama dengan SMK. Kita yang handle. Industri alasannya karena begini teman-teman. Perusahaan orientasinya bisnis. Sekolah ya pendidikan, edukasi seperti itu. Jadi perusahaan melihat sekolah, dia anggap itu ya ini bisnis gitu kan. Dari situ nggak ngeling, nggak ngemet. Nah, bagaimana supaya ini bisa jadi win-win solution? Perusahaan bilang saya nggak punya tim, nggak punya orang yang bisa ngedidik anak-anak SMK. Di satu sisi SMK, ya lu kalau mau kerja sama-sama gua, lu naruh barang nggak apa-apa, tapi bantuin dong cara jualannya gimana, ajarin anak-anaknya. Pengennya begitu, SMK itu, saya nggak ada masalah. Nah, ini kan nggak nge-match nih, nggak ngerti kenapa? Karena nggak ada orangnya. Industri saya bilang saya nggak punya orang yang untuk ngedidik ini. Anda kata nyuruh orang, tim sales yang suruh ngedidik anak-anak SMK, ada aja alasan namanya sales. Pak, kok saya kan kerja digaji untuk nyari omset, jualan. Kok sekarang gue disuruh ngajar kan gitu. Itu contohnya ya paling gampang ya. Disitulah peran komisi. Jadi kita kemarin bikin kelas industri sama Surya Pratama, sama Astra, sama Yamaha dan lain sebagainya. Kami sadar Yamaha nggak bakal bisa mereka turun ke sekolah setiap hari ngajar anak-anak. Tapi kami bisa. Jadi kita tuh kayak jadi penterjemah, jadi jembatan penghubung antara sekolah akademis dengan industri. Misalnya Yamaha nggak punya orang nih untuk ngedidik. Ya udah Pak, kami yang didik. Bapak nanti turun ke sekolah apa semua, ajar aja produk knowledge-nya. Nanti untuk masalah banyak keterampilan, mindset-nya apa semua dan sebagainya, teknisnya semua, biar kami yang urus. Sekolah happy, happy. Begitu dia. Dan selama ini saya pribadi, kenapa komisi itu gampang banget gandeng industri bawa masuk ke SMK? Alasannya sederhana. Rekrutmen, tuh dia. Bahasanya rekrutmen. Jadi power kita tuh di rekrutmen. Begini, SMK pengen anak-anaknya direkrut sama industri karena berkaitan dengan akreditasi. Di satu sisi, industri juga dia butuh rekrutmen buat regenerasi dong, ya dong. Apalagi dunia sales itu orang kita sama-sama tahu nyari orang sales yang bagus berkualitas itu susah. Saya bilangnya kalau sama perusahaan itu mau nggak bantuin SMK? Selama ini lu kalau misalnya ngerekrut karyawan, rekrut udah dari mana saja latar belakang jurusan apapun, habis itu yang tadi Mbak Sekar bilang empty. Seminggu tes apa semua dan sebagainya bla 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 begitu baru direkrut ini. Seleksinya itu diadakan pas lagi orang-orang itu pasca interview di perusahaan. Tetapi kalau misalnya dia bantu SMK, saya bilang seleksinya dia itu dilakukan di mana? Di proses pembelajaran. Dan itu kosnya jauh lebih kecil. Sangat jauh lebih kecil. Begitu dia. Karena kalau MT kan tetap aja perusahaan mengeluarkan duit untuk menggaji kan. Contohnya itu paling gampang ya. Minimal adalah uang harian, uang ini dan lain sebagainya. Tapi ketika lagi dia turun ke SMK, itu bisa dibilang cost-nya minim. Bahkan SMK berani siapin, begitu kan, berani siapin makannya apa semua transportnya dibayar, dananya ada. Itu saya bicara sama industri, itu poinnya di situ. Nah sekarang, nanti kalau yang kampus, Mbak Sekar yang akan sampaikan. Program vokasi yang tahun ini teman-teman, permasalahan itu sekarang SMK tadi saya bilang, permasalahan SMK mereka dipaksa sekarang di kurikulum Merdeka Belajar untuk bekerja sama dengan perusahaan, dengan dunia usaha, dunia industri. Kalau di Jakarta, kota-kota besar nggak ada masalah. Perusahaan banyak yang mau support. Tapi yang di daerah, nggak semua perusahaan itu punya cabang. Nggak punya ini, pokoknya susah deh. Jadi ini saya sebutnya mengadopsi apa yang kemarin dilakukan di University Sales Championship. Cuma coba lagi kita modifikasi, kita bawa ke SMK. Programnya sama, PKL. Cuma PKL begini teman-teman. Yang mau kita bawa nanti. PKL-nya anak-anak SMK kelas 11 nih, atau misalnya kelas 12, mereka dibikin kelompok, habis itu mereka membantu UMKM terdekat. UMKM terdekat apa? Terdekat dari sekolah. Itu dia. Terdekat dari sekolah, misalnya nih depan sekolah ada tukang mie ayam, ada tukang seblak, ada percetakan atau apa dan lain sebagainya. Sekolah nanti akan bantu mereka dari sisi apa? Pemasarannya, penjualannya. Khususnya berbasis yang tadi bisnis digital, bikin akunnya, kontennya, Google My Business-nya, bikin live streaming-nya dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu membantu masyarakat yang ada di sekeliling sekolah itu. Dan itu pasti ada orang-orang yang jualan tuh pasti ada.
Gitu kan, orang-orang yang dalam tanda kutip mereka pengen mengembangkan usahanya secara online, secara digital, tapi dia tidak punya kemampuan di situ, manpowernya, dananya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak SMK masuk di situ. Sebelumnya anak-anak SMK kita apain dulu? Kita ajarin dulu. Nih, caranya lo bikin apa namanya, kalau bikin akun TikTok seperti ini, live streaming seperti ini. Kalau misalnya mau bikin algoritmanya kayak begini, supaya postingan bisa masuk ke FYP kayak begini, mengelola TikTok Shop seperti ini, bla bla bla. Pokoknya kita ajarin dulu tuh. Prakteknya di mana mereka? Ke UMKM. UMKM atau misalnya UMKM yang ada di sekitar sekolah. Kenapa bikin seperti itu? Gini loh Bapak Ibu. Saya tuh sering banget nggak tahu di daerah khususnya ya, karena kesulitan anak-anak tuh nyari PKL untuk mereka apa namanya magang begitu kan. Mereka udah cari-cari capek-capek, misal di Sukabumi nih, udah dapat, orang tuanya nggak setuju. Kenapa? Lokasinya PKL jauh Pak, itu dia. Orang tuanya setuju, anaknya yang ogah-ogahan. Pokoknya macam-macam deh kendala. Gara-gara cuma hanya sekitar demografis. Yang kedua, saya berpikirnya adalah pemerintah sekarang lagi menggalakkan UMKM untuk go digital. Kenapa kita tidak bisa berkontribusi seperti itu? Ya, itu dia. Ketiga, dasarnya apa lagi? Bagi saya pribadi, USC itu sukses. Cuma sukses, cuma memang ada evaluasinya. Evaluasinya apa? Pesertanya kurang banyak. Itu aja. Di satu sisi, SMK ini kita punya peserta banyak. Begitu dia. Saya tadi baru bikin ini grup ya teman-teman. Jadi grup yang untuk anak-anak SMK kelas 11 saja. Dan saya cuma hanya japri beberapa guru saja gitu kan, beberapa guru. Karena saya lagi mau coba community. Kalau misalnya saya pakai community yang ada di komisi kan saya nggak enak sama Pak Didi, sama teman-temannya. Udah saya bikin komunitas sendiri. Saya bikin belajar bareng SMK. Ini baru tadi siang saya buat. Sore ini mau bikin grup kedua. Udah 512 anak. Saking cepat. Jadi orangnya banyak begitu loh. Cepat banget sebetulnya. Ya, jadi itu dasarnya kenapa di program vokasi yang kedepannya untuk yang di kalangan SMK, kita mau bikin program PKL untuk anak-anak SMK, tapi lebih ke UMKM sekitar sekolah, gitu dia. Nah, benefitnya buat kita apa? Ya, benefitnya mungkin secara materi mungkin tidak ada, tetapi sebelum anak-anak ini mereka terjun nanti ke PKL, kita ajarin dulu, khususnya apa? Tentang digital, mengelola medsos digital. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah masalah bikin website, bikin SEO, bikin artikel, nggak usah, mereka otaknya nggak nyampe, anak-anak itu. Kedua, otak mungkin mereka nyampe, alat mereka nggak ada, itu dia. Alat ada, otak nyampe, kuotanya nggak ada, pokoknya banyak alasannya. Jadi yang mudah-mudah aja apa, mengelola media sosial. Dan ini kan lagi ngetren, karena kemarin Pak Didi kemarin sudah bilang, kita cobalah kalau misalnya ngukur kinerja sales kita susah. Tapi kalau misalnya bikin yang untuk yang supaya pendidikan yang terukur, misalnya live streaming selling, itu sangat memungkinkan. Jadi ini yang mau kita coba lakukan. Dan kebetulan dilalahnya adalah komisi saat ini kita sudah punya link yang tadi di kota-kota yang sudah ada ya. Nih sekarang saya jawab. Jawa Barat itu saya nggak terlalu rumit. Karena satu dekat dan kami sudah beberapa sowan ke Kadisdik untuk yang Jawa Barat. Itu satu. Jawa Timur apalagi. LKS kota, kabupaten, provinsi itu selama ini komisi yang pegang di 2 tahun terakhir. Jadi kita cukup akrab dengan MKKS, cukup akrab dengan MGMP, cukup akrab dengan Kadisdiknya. Yogyakarta juga kurang lebih sama. Apalagi di sana ada Mbak Sekar, begitu kan. Jadi sebetulnya harusnya jauh lebih mudah. Mungkin PR-nya adalah yang di Makassar. Memang benar Pak, saya setuju. Jumlah SMK pemasaran yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan lah khususnya itu sedikit. Yang saya tahu tuh cuma hanya ada di Bantaeng, habis itu satu lagi Palopo. Palopo tuh ada 2. Lalu Kota Makassar itu nggak aktif, nggak jalan Pak. SMK-nya malah jurusannya mau ditutup seperti itu. Gitu dia. Satu lagi sama di, aduh lupa saya. Toraja, sorry, di daerah Toraja Utara itu dia. Jadi masih sedikit itu dia. Emang sih populasinya karena di Sulawesi Selatan itu agak sedikit. Tetapi Pak yang menarik, mohon maaf ya. Saya baru tahun kemarin Mas Rahmat, bukan tahun kemarin sih, bulan September kemarin, saya baru dari Mandua di daerah apa namanya Panakukang ya atau Petarani sana tuh dekat Alauddin situ. Petarani. Iya. Ya Petarani, di ujung Petarani itu ya. Saya Iya, dari ujungnya Mandua, Petarani. dari Mandua kemarin saya diundang ngisi apa? Tentang kewirausahaan. Ingat, pendidikan KWU itu bukan hanya milik SMK pemasaran. Itu semua jurusan, mau TKJ, mau apa OTKP, MPLB, TBSM, habis itu apalagi itu DKV sekarang dan lain sebagainya. Itu semuanya ada pendidikan apa pembelajaran atau mapel tentang kewirausahaan.
Dan rata-rata kewirausahaan itu mereka berpikirnya adalah jualan sekarang itu deh. Jadi kita bisa masuk sebetulnya. Dan bukan hanya milik SMK saja, di kalangan untuk kayak SMA, Madrasah Aliyah itu pun juga ada. Begitu dia. Dan saya juga baru tahu, ternyata di Aliyah itu juga ada namanya Madrasah MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. SMK versi syariah lah, versinya Depak seperti itu. Ini lagi mau, saya masih beberapa sih apa namanya populasinya nggak sebanyak SMK. Itu kurang lebih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi, biar kita diskusinya enak. Jangan saya doang yang ngomong nih. Capek saya. Mas mau nanya, Mas. Ah, lu nanyanya ke Mbak Sekar kek. Ini siapa nih? Galaxy A11. Nina. Oh, Nina. Oh, Mbak ini Mbak Nina tuh. Masya Allah. Ya, Mbak Nina. Ya, siap. Ya, yang pertama tuh step-stepnya untuk masuk ke SMK itu gimana? Terus yang kedua, terus apakah kita yang di masing-masing DPD itu dapat kayak apa ya, kayak kurikulum dari pusat, terus jadi kayak programnya itu apa? Jadi kita kita jalanin program yang di pusat gitu. Oke. Terus kayak apa? Ya schedule-nya atau kan ini ya kayak data-datanya SMK kan yang pegang pusat nih selama ini. Terus Mm-mm. kalau misalkan perlu apa narsum itu narsumnya dari mana? Nah itu sih yang apa Oke. yang mau saya tanyain. Gini, Mbak. Pertama kalau misalnya bicara masalah data, saya pribadi saya nggak megang datanya. Tanya Pak Didi, apalagi Pak Didi nggak bakal bilang jawab datanya. Jujur, di Akmari pun kita nggak punya datanya. Kita kalau misalnya meminta data pasti ke distrik ya. Jadi kita itu sebetulnya bergerak itu bukan berdasarkan data dari ini lalu kita dari satu. Sekarang sudah kita udah bukan eranya begitu. Jadi sebetulnya itu masa lalu kita lah, itu sudah kita lakukan. Sekarang tuh tadi saya bilang konsepnya adalah komisi saat ini didengar. Bukan kita yang butuh SMK, mohon maaf ya Mbak. Jadi SMK yang butuh komisi. Dan saya sering dapat undangan itu dari Jawa Timur. Nah, kalau kemarin-kemarin, ya udah, siapa lagi yang mau berangkat? Saya sendiri kan. Ini besok saya baru berangkat, besok berangkat nih tanggal 23. Saya ke Blitar. Dapat undangan lagi, saya ada tolak deh kurang lebih di Jawa Timur tuh di Turen, habis itu di Malang dua, satu lagi sama Brawijaya itu saya tolak karena mintanya November semua, saya nyerah begitu dia ya. Nah, ke depannya ini yang saya pengen adalah, misalnya contoh, mohon maaf, saya nggak bisa nih Mbak. Keturunan misalnya saya nggak bisa. Saya bisa rekomendasikan Mbak Nina atau misalnya si Rica atau siapa namanya Papi Bayu. Tapi persoalannya saya bisa aja ngerekomendasiin, Bu, mau nggak saya rekomendasi pengurus komisi yang ada di daerah? Cuma kan pertanyaannya adalah teman-teman ngerti nggak dengan apa namanya situasi dan kondisi yang ada di SMK? Materi apa yang akan apa namanya materi apa yang akan disampaikan? Begitu loh. Itu yang jadi kemarin kendalanya. Akhirnya saya diskusi sama Pak Didi, udah sementara kamu handle dulu dan semampu kamu. Nanti satu saat kita coba tularkan ini ke teman-teman pengurus daerah. Harapan saya itu adalah ke depan, misalnya ada undangan nih, misalnya dari SMK yang di daerah ya, saya nggak perlu turun, saya nggak perlu lagi datang, begitu kan. Capek Mbak. Ini tahun ini aja jujur saya kebantu sama Pak Indra. Pak Indra kemarin kan gantiin saya tuh ke Tanjung Pinang tuh. Karena saya nggak bisa. Bentrok begitu Mbak. Dan saya berharap adalah teman-teman di daerah ini bisa ngebantu kita gitu kan. Dan bagaimana supaya teman-teman mereka bisa paham? Ya salah satu forum diskusi ini atau misalnya nanti kita coba bikin Zoom lagi. Nih yang kemarin kita sosialisasikan ke SMK ini loh. Ini saya ambil contoh ya Mbak. Ini saya ambil contoh bentar. Saya buka dulu ya. Ini saya bicara yang Jakarta. Jakarta itu kita sampai punya program ini nih Mbak. Ya, ini yang lagi di Jakarta. Jakarta, belum share, belum ke share screen ya. Wait, wait, wait. Nih, kelihatan nggak kira-kira? Ya, sampai kita bikin kayak ginian Mbak. Ini program kegiatan magang untuk guru. Sampai saya atur nih sama Pak Dedi ini kira-kira apa yang nanti ini. Nanti minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, capaian pembelajaran. Ini satu. Satu lagi, ini saya kasih share, saya share ulang lagi. Kurikulum, tadi yang nanya tentang kurikulum. Ya, misalnya kurikulum, sebentar saya buka dulu untuk yang kurikulum. Nah, saya buka dulu kurikulum. Nah ya, materi-materinya nih saya ambil contoh-contoh saja ya. Jadi
kalau teman-teman, mohon maaf, kenapa saya lebih suka sekarang itu bikin apa namanya tuh materi? Kalau kemarin ada yang nanya, dah slide tuh bagus-bagus. Itu gara-garanya saya belajar loh. Ya belajar sama anak-anak SMK. Oh ternyata ngedesain begini, ini begini, ini begini. Itu dia. Wait, mana sih tadi yang ini kurikulum gua taruh mana ya? Tak lupa lagi. Oh sorry sorry. Ya Allah, orang nyari kurikulum. Oh, saya nyari jadi file musik sampai budak juga. Bakal nemu. Ini saya ambil contoh ya teman-teman ya. Tar kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Nih, yang kemarin kita coba buat. Sebentar, saya share screen dulu. Teman-teman ya. Teman-teman tahu. Ini salah satunya apa yang selama ini kita lakukan di vokasi. Ini dia. Tuh. Ini kita buat, Mbak. Kita buat nih, Mbak Nina. Ini kurikulum Merdeka Belajar bidang penjualan. Sampai segininya kita mewarnai nih sekarang untuk yang di SMK. Ya. Jadi sampai kita bikin nih project based seperti apa. Ini bahasa-bahasa akademis. Capaian fase pembelajaran apa semua tuh kita buat semua satu persatu. Nih yang mau kita ajarkan ini ada semua nanti kapan-kapan saya share deh di grup vokasi biar teman-teman bisa pelajari kompetensi itu apa aja tujuannya, karakteristiknya, materinya apa-apaan aja gitu kan. Ini model nih sebetulnya sih kalau yang ini ya. Profesi understanding profesi sesu pengetahuan tentang apa-apa. Ini kita buat nih. Iya, Mas Sekar ada kok tuh dia. Ya, nah, Mbak Anas kenapa nggak ada? Saya nggak punya fotonya, tuh doang. Ya, ini salah satunya. Jadi sampai capaian pembelajarannya fase E ini kita buat sampai segitunya tuh kita yang di vokasi. Belum lagi kalau saya belum bicara lagi materi-materi yang selama ini kita buat kayak misalnya kayak sales communication, apa kayak tadi bisa sales positioning, segmenting, targeting dan sebagainya. Begitu dia. Nah, biasanya SMK yang kasih tema atau dari komisi. Ada dua hal. Misalnya contoh begini, bisa dua-duanya, Mbak Cuncut. Misalnya begini, kewirausahaan berbasis digital marketing. Isinya apaan kewirausahaan? Nah, biasanya SMK itu akan minta bantuan ke kita. Mas Dani, ini kan kita ada workshop untuk PK kewirausahaan berbasis digital marketing. Apa ya yang mau diisi? Kayak gitu kan. Tinggal saya tawarin, Ibu mau mana nih? Fokus ke media sosial? Ya, media sosial maunya yang mana? Media sosial apa? Instagram atau TikTok? Oh, TikTok. Ya udah, TikTok ada ini, Bu. TikTok Mastery, algoritma, TikTok tentang menggunakan ini, bikin ininya bla 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 bla, momen dan semuanya. Pokoknya kita buatin tuh semuanya. Material live streaming itu kita buatin. Kita buatin lalu kita ajarkan ke anak-anak. Itu dia. Terus kalau misalnya, Mas, tapi saya pengen fokusnya untuk yang kewirausahaan bisnis digital marketing, fokusnya ke e-commerce. Oh, e-commerce ini Bu, ini. Kalau sekarang enak, karena udah ada panduannya. Maksudnya kenapa? Kami sudah tentukan nih materi-materi yang cocok dan itu update terus. Dulu di awal-awal, mikir, saya tuh diskusi sama Pak Didi, kalau misalnya kita Instagram apa ya? Saya sampai kursus, teman-teman. Ini TikTok ya, saya tuh sampai kursus dan bayar. Begitu materinya sudah dapat, udah yang dapat, baru kita terjemahkan ke dalam bentuk slide. Desain ulang dan lain sebagainya. Ini contoh, saya ambil contoh ya. Ini saya ambil contoh. Misal saya pernah dulu pas lagi di SMK disuruh ngisi materi tentang, dulu saya ini share screen aja lah ya. Ini paling gampang. Nih, misalnya, ini biar buka aja. Ini materi-materi yang pernah saya bawakan di SMK. Nih contoh, digital content marketing, habis itu menumbuhkan jiwa entrepreneur, merencanakan promosi, sosial media strategi, online selling, sales management, sales positioning, ya kan? Terus habis itu time dan territory management. Saya ngertinya itu dari mana sih? Belajar, mau nggak mau. Kursus pun saya rela, saya ikhlas. Begitu dia. Begitu sudah jadi, baru saya jadikan ke gini. Ini misalnya contoh ini apa nih WOM. WOM ini untuk yang apa namanya materi tentang word of mouth marketing. Ini sampai buat. Ini materi-materi di SMK kita buatnya. Gitu dia. Ya, dulu desain saya nggak apa namanya masih kaku lah. Makanya ini masih kaku desainnya. Gitu kan nggak selumayan sekarang begitu. Ini kita dapatnya dari mana sih kita bikinnya? Ya bikinnya karena kami belajar begitu kan. Ibu pengennya apa? Oh saya pengen yang ini. Kalau saya tipikalnya ketika lagi misalnya sekolah, Mas Dani, saya minta ini dong apa namanya tentang WA marketing. Bisa. Saya bilangnya bisa dulu.
Waktunya kapan, Bu? Lusa lah atau misalnya seminggu kemudian. Apa yang saya lakukan? Saya nggak tidur tuh, saya begadang, saya belajar. Saya belajar nonton YouTube-nya, nonton apa-apa semua. Begitu dapat rangkuman, tulis apa, baru saya jadikan slide. Nih contoh, misalnya kemarin nih ngisi WA marketing. Padahal sebetulnya saya nggak ngerti. Cuma gara-gara dipaksa mengajar, akhirnya mau tidak mau saya ngerti gitu loh teman-teman. Itu dia. Jadi kalau misalnya materi, Bu, intinya begini pada dasarnya. Tidak jauh dari keterampilan menjual. Begitu dia. Itu yang perlu Bu Cuncun ketahui. Materi jadi bisa jadi mereka yang tentukan, tapi mereka cuma yang menentukan garis besarnya. Cuma sub-sub materinya biasanya kita yang tentukan. Itu dia. Jelas, Bu Cuncun? Mudah-mudahan jelas. Ada lagi, Bu? Teman-teman silakan dikomentari. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, disampaikan. Itu aja. Nanti saya bisa bantu share kalau misalnya materi-materi yang ada di SMK selama ini apa-apa saja sih. Saya rasa slide-nya udah cukup banyak sih. Itu dia. Yuk, siap. Ada lagi? Bu, saya setiap tahun tuh ngisi di Batu Jajar, Bu. Di mana? Di Bandung, SMK Insan Cendekia Batu Jajar. Ini udah tahun keempat ini. Dan saya berharap tahun depan itu ya dari teman-teman pengurus komisi Bandung lah yang ngisi ke sana. Itu doang. Kalau soal materi, sebenarnya dari YouTube-nya Mas Madani itu juga banyak ya. Karena Mas Madani kan pernah mengundang banyak pembicara di SMK itu ya. Iya, termasuk SMK. Kak Sekar tuh. Mbak Sekar berapa kali tuh dia. Saya tuh tipikalnya begini, Jadi Bapak kalau Ibu. Bentar ya. Ini saya tambahan. Terkadang saya tuh tiba begini, depan SMK saya selalu bilang bisa. Ini bukan masalah kita gaya-gayaan. Sebentar. Jadi saya kalau misalnya di depan teman-teman SMK, Bapak Ibu guru, siapapun apa semua mereka dengan SMK, saya selalu bilang, Mas Dani bisa ada materi ini nggak? Saya bilang bisa. Saya selalu bilang bisa. Kalau saya tipikalnya adalah PD dulu. Masalah nanti bisa itu nomor 18. Tapi bukan berarti saya bodoh. Misalnya contoh, waktu itu ada SMK yang minta, waktu itu Mbak sekarang ngisi materi apa Mbak? Saya lupa deh. lupa saya. Pokoknya tentang Iya, retail atau apa ya? iya tentang Customer. retail tuh. Saya kan nggak terlalu ngerti gitu kan. Saya bilang bisa. Apa yang saya lakukan? Saya pertama saya coba pelajari dulu. Saya coba cari di internet, YouTube apa semua. Saya masih nggak paham juga, nggak ngerti. Cara kedua, dan ini biasanya paling afdol, ya kan? Udah, Mas Sekar, mau ngisi kelas industri gak? Mau bicara pada anak SM gak? Tapi materinya ini ya, gimana? Dia bisa, udah jadi. Gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh kolaborasi sebetulnya. Dan saya sering ngundang teman-teman dari pengurus daerah, Rica tuh sering berapa kali ngisi. Mbak Sekar apalagi. Terus habis itu, Arifan kenyang dia ngisi. Itu dia ya. Jadi artinya begini, akhirnya apa? Di mata teman-teman pendidikan akademis, termasuk PKMDikbud, komisi itu orang-orang expert dibilangnya. Padahal sebetulnya kita nggak expert-expert banget. Cuma kita itu tipikalnya adalah kelebihan komisi ya. Pertama, kita emang dianggap expert. Yang kedua, di mata mereka, komisi ini bisa cara mengajarnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita ngajarnya dari hati. Jadi kita ngajar tuh bukan karena mau dibayar, mau kagak, masa bodoh. Gitu loh. Ya, jadi kita ngajar tuh bukan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban karena Anda sudah dibayar atau Anda sudah diundang, bukan. Kita tuh tipikalnya adalah yang ngajar ya emang kita dari hati tulus gitu loh. Soulnya tuh ada. Kita tuh seneng kalau misalnya ngeliat orang itu bisa bertumbuh dan berkembang. Itu energinya positif banget, bagus banget. Seriusan, itu kelebihan komisi di mata teman-teman SMK ya. Saya berani ngomong begini emang karena saya banyak bergaul sama mereka. Itu dia. Ya, ada lagi? Pokoknya intinya teman-teman sekarang sebetulnya jauh lebih mudah. Terus juga misalnya Mas Dani, saya pengen masuk SMK, SMK mana ya? Ya saya bisa bantu nanti kasih rekomendasi ini loh, ini. Misalnya contoh, misalnya kayak di Bandung. Dan Bang Dan, kita mau coba masuk ke SMK, mulai dari SMK mana? Bu, hari ini saya ngomong nih di GMGMP Jawa Barat ya kan. Besok juga mereka dengan senang hati. Mereka senang kalau misalnya ada teman-teman pengurus komisi yang mau share, mau berbagi pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Tetapi ingat, di awal Anda tidak akan dibayar. Saya kasih tahu. Tidak akan pernah dibayar sama sekali. Itu dia. Dan jangan pernah meminta, jangan pernah berharap. Nanti Anda pasti kecewa. Tapi kalau misalnya Anda niatnya pengen berbagi, pengen tulus apa semuanya, rezeki itu pasti datang sendiri deh. Itu doang. Saya semenjak selama resign dari 2018 ngurusin SMK, yang saya rasakan sih saya cukup-cukup aja. Maksudnya saya nggak merasa kekurangan, saya tetap sekolah. Kayak gitu kan. Motor saya malah nambah 2. Itu doang. Yuk lanjut. Apa lagi? Silakan. Kalau nggak ada, ini ternyata udah malam nih. Ya, Mbak Dani. Ya, Bu Cuncun. Nah,
Ya kalau buat Uci- saya sih kayaknya menarik banget ya ini Ya, kita karena saya ikutan komisi kan dari tahun kedua komisi berarti 2010 tahun lah kurang lebih ya. Saksido. Kita, kita pernah ikutan yang Adira Inspira ya Inspira Aspira, ya dulu apa Aspira, ya? Aspira, Aspira SMK Salesforce Ya tahun yang 2018. ya itu aku pernah ikutan sama Bu Mm-mm. Ati. Itu kebagian beberapa SMK yang ada di Kota Bandung. Bu Ati yang mepet keluar kotanya tuh yang ke Lembang sama Lembang. Subang. Tapi saya sempat ke Kerawang. Saya masih kebagian. Bineka Tunggal Ika ya, SMK Bineka ya. Ya, seru juga sih memang. Iya, Bu Wini. Ya. Nah, kalau misalnya ke depannya kita masuk jadi tim, buat saya sih hayu-hayu aja, oke-oke aja. Yang penting masih dibina ya sama pusat. Jadi mungkin permintaan akan masuk dulu ke pusat, terus pusat juga akan bantu soal pokok materi atau apapun gitu. Kita nanti jalan sebisa mungkin. Cuman karena ini Bandung nih banyak kan emak-emak ya. Jadi mungkin kalau yang jauh-jauh agak terkendala Mas Dani. Selama ini kita jauh aja dulu lah, Kota Bandung dulu lah kita jalani. Kalau Mas. Ya, Kalau buat siap. saya sendiri, ya, karena kan saya kan cukup aktif di UMKM kebetulan. Iya. Saya sendiri juga kan pelaku UMKM. Nah, waktu UMKM ini sekarang dari pemerintah nih, dari Dinas Koperasi, dari Kemendak, dari Deskan ya, itu semua memang udah bagus. Ada program tahunan juga. Saya juga jadi awal saya 2021 masuk ke yang namanya UMKM Juara. Di sana kita dikasih arahan UMKM harus begini. Nah, beberapa yang melakukan sesuai arahan itu di 2022 itu masuk ke namanya kegiatan Patenpreneur. Iya. Patenpreneur itu pahlawan pembela ekonomi negeri ya. Iya. Nah, dari itu kita kemarin dapat kayak semacam disaring lagi lah gitu. Kalau memang misalnya oke, nanti di 2023 ini kita akan masuk ke yang namanya kolabor aksi. Iya. Nah, saya beberapa kali ditanya, sebenarnya kebutuhan UMKM itu apa? Kalau saya sih pribadi suka, saya bilang teman-teman UMKM itu sebenarnya di bidang produksi itu udah jago, udah nggak usah lagi nggak usah dikasih arahan lagi lah. Orang keripiknya udah kuahnya udah enak, fashionnya udah bagus, udah keren. Sekarang mall-mall di seluruh Indonesia hampir rata-rata kan udah sedikit barang impor ya. Iya. Mereka hampir mungkin 70% udah jualan barang lokal. Keren lah UMKM. Kalau itu udah nggak usah diajarin, saya bilang. Justru adalah gimana sih cara jualannya gitu loh. Saya selalu ngomong gitu sebenarnya di komunitas UMKM. Sehati nih Bu Junjun. Iya, jadi gimana ya? Saya tuh tahu di UMKM itu ada perizinan di PRT juga istilahnya dengan ada yang namanya istilah repacking. Artinya si UMKM sendiri sebenarnya nggak harus memproduksi, ya UMKM sendiri harus memproduksi. Kalau misalnya ada mereka yang memang punya potensial menjual, sebenarnya bisa daftar loh jadi UMKM juga. Dengan izin bisa jualan. Nah, gimana caranya? Saya selalu bilang sama teman-teman di UMKM bahwa kolaborasi itu kekuatan di produksi dan menjual itu kekuatannya ada di komunitas. Saya bilang itu. Karena zaman sekarang kalau ada iklan di TV itu udah pasti dilewat, setuju nggak? Lagi nonton MZ, tiba-tiba iklan itu udah pasti dilewat. Jadi ngapain juga sebenarnya kapitalis itu perusahaan untuk pasang iklan di TV sebenarnya udah nggak perlu. Karena itu sekarang di TV ada program si Bolang, ada program Mancing Mania, ya kan? Karena mereka bikin siaran yang memang terkait sama hobi, itu target market mereka. Istilahnya mereka udah funneling di kontennya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini di komisi ini bisa kayak ada program yang tadi
UMKM saya silakan deh jadiin percontohan gitu. Jadi silakan aja teman-teman kalau misalnya nanti mau butuh. Oke nih, ini dicoba nih, gimana, silakan. Saya sangat terbuka dan mungkin nanti saya juga bisa kontak beberapa teman-teman yang mau buka data juga. Gitu. Silakan banget. Pokoknya saya sih 10 tahun, 11 tahun di komisi ya seneng lah kalau misalnya memang bisa berkontribusi. Sekecil apapun. Komandan. Selama Siap. dibina saya masih di jalur. Jangan nanti disuruh jalan sendiri, jangan deh, nanti ngaco deh. Iya. Dah, Bu Junjun, saya kan suruh jalan sendiri. Saya nggak ngaco. Ya, miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Kalau Bang Dani jalan sendiri ya lokomotif dong, ya kan? Nah, harus jadi kerjanya dong. Jangan nanti masing-masing mobil nyetir masing-masing nih, jangan nih. Karena kalau kedepannya nanti keretanya udah nggak muat, akhirnya ada mobil nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang nih di awal kayaknya kereta aja deh dulu semua ikut lokomotif. Setuju nggak teman-teman? Soalnya kalau dibiarin sendiri kacau. Oke teman-teman, silakan ada lagi mau ditambahin? Yuk, nih karena waktunya udah malam nih ternyata, udah hampir 9:30. Saya, Mbak Anastasia. Dari siapa lagi bisa dari Surabaya atau dari Makassar ini udah ya. Dari Jawa Timur, tadi Mbak Nina udah. Siapa lagi yang belum ya? Makassar udah, ini udah. Atau tambahan teman-teman yang lain silakan. Kalau ada yang mau diutarakan, kalau tidak ada ya kita close nih. Itu doang sih. Halo. Mas Madani. Ya. Oke. Siapa nih orangnya? Thank you banget Mas Dani. Oh, nah, ini gue kelihatan mukanya dah. Iya. Ini gue lagi spotlight. Dah. Nah. Jadi ganti gue di spotlight tuh. Kagak enak banget kalau jadi bener-bener ya. Bener-bener tadi ya Mas Madani kasih semua dari awal sampai Z itu tuh luar biasa banget. Sampai saya ini japri nih, bukan japri, saya ngomong di pengurus Jogja. Saya bilang, ini loh bagus banget nih. Ini malah koordinator vokasi saya malah nggak masuk karena katanya tadi lagi apa sih nyuji apa gimana. Untung saya dan Mas Adi sama satu dari vokasi yaitu Mas Amri itu ada di sini. Dan itu sebenarnya yang disampaikan Mas Madani itu kemarin juga sudah saya dan Mas Adi sampaikan ketika di rapat pengurus. Dan memang nanti mungkin memang yang kita butuhkan adalah SMK dan kalau Sekar gampang lah kita tinggal datangin ke S1 aja sudah gampang. Atau saya bilang ke sini ya pasti datang tuh Mbak Sekarnya. Nah mungkin yang perlu banget nih untuk dimakin dimatengin adalah tadi terkait silabus untuk ke SMK gitu. Karena di Jogja itu kemarin dari koordinator vokasi ketika presentasi ke kami itu lebih kepada implementasi ya tentang digital marketing. Nah kalau saya tadi lihat silabusnya Mas Dani itu tuh tidak hanya terkait itu, tetapi memang dari dasarnya dia selling, penjualan dan segala macam itu sudah ada semua gitu loh, ada komplit dan itu yang memang sepertinya harus bisa tersampaikan dengan tepat nih di teman-teman pengurus di daerah supaya nanti misalnya dari pusat ada SOP-nya atau istilahnya ada silabusnya, kemudian nanti di daerah tinggal mana yang bisa kami gunakan untuk setiap SMK karena mungkin masing-masing daerah beda-beda ya seperti itu Mas Dani. Betul, sepakat. Mungkin Mas Adi bisa nambahin Mas Adi. Ya, makasih Mbak Ana. Jadi Mas Madani, Mbak Sekar, dan teman-teman semua kalian, menarik sekali ya yang sudah dipaparkan oleh Mas Madani tadi terkait dengan vokasi dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana kepada tim dan juga kita semalam langsung rapat besar untuk pengurus DPD Jogja. Itu juga kita sampaikan terkait dengan vokasi bahwa di sini bukan ladang untuk mencari dana atau mendapatkan dana dan seterusnya begitu ya. Jadi memang
kita sampaikan secara firm, secara tegas itu ini adalah sebagai charity begitu ya. Terus yang berikutnya yang mungkin nanti kalau memungkinkan dan Mas Madani dan Mbak Sekar berkenan, itu kami punya usul bagaimana kalau teman-teman vokasi yang ada di daerah ini juga kita samakan pemahaman dan juga kita samakan dari sisi apa namanya produk knowledge-nya. Jadi seperti yang Mas Madani tadi buat, kita apresiasi sekali Mas Madani bikin sampai banyak banget. Tapi saya tadi apa namanya gagal fokus ada tulisan bagaimana marketing digital buat Ganjaris kayak gitu ya. Buat Ganjaris ya, nggak apa-apa. Saya bukan orang politik. Nah, jadi artinya bahwa Mas Madani karena memang jam terbangnya udah tinggi sekali ya, ini jadi menarik buat teman-teman termasuk juga kami, saya, itu untuk bagaimana kemudian meleverage ya. Artinya bahwa mengejar dari ketertinggalan yang kita mungkin baru-baru ya, seperti saya juga baru di komisi misalnya begitu ya. Bagaimana kita mengejar yang sudah misalnya Mas Madani tadi misalnya dapatkan secara banyak sekali dari sisi materi dan juga kemudian kita mengisinya tinggal apa namanya ke kampus ataupun ke SMK. Ini mau ya pakai yang mana? Mereka mintanya apa kayak gitu. Jadi istilahnya lebih kepada tailor-made ataupun customize begitu ya. Nah, ini sih yang kemudian nanti kalau misalnya memang memungkinkan. Tapi kalau enggak ya nanti memang kita akan develop masing-masing. Begitu Mas Madani dan juga Mbak Sekar. Terima kasih. Saya coba tanggapin ya. Jadi itu benar. Jadi begini, di vokasi itu kita nggak dulu tuh malah sporadis, maksudnya bukan bukan sporadis, bukan frontal. Kita tuh nggak tahu apa yang akan dilakukan. Saya pas lagi diminta sama Pak Edi bantu dia untuk di SMK, saya tuh pertanyaan saya mendasar, Pak, ini mau ngapain? Mohon maaf ya, waktu itu saya bilang, kenapa saya harus diajak gitu loh? Kenapa Dan? Karena saya berpikir, mohon maaf ya waktu itu, saya jadi mentor lomba SMK Sasua, saya nggak pernah menang. Menangis iya, gitu loh ya. Maksudnya menang dalam ini ya, baiklah timnya menang, nggak pernah saya sama sekali. Seriusan, begitu. Jadi saya masih waktu itu saya bertanya sama Pak, alasannya apa? Kenapa saya harus diiniin? Gitu dia. Ya, tapi Pak di sini yang jawab ya. Terus habis itu, baik lagi tadi yang menarik adalah kurikulum atau materi. Awal-awal ketika lagi ngisi di SMK, saya tuh ngisi pertama kali SMK itu saya ngajarin Spakpos. Kenapa Spakpos itu aplikasi editing handphone yang ada di handphone itu kan gampang tuh sebelum ada Canva dulu ya. Hal-hal kayak begitu. Seiring berjalannya waktu itu bertambah bertambah. Jadi kurikulum itu kalau di sales, karena sales ini kan pemasaran penjualan sifatnya dinamis ya. Berubah-berubah terus. LKS aja kita skemanya berubah-berubah terus seperti itu. Jadi mungkin saya bisa cuma hanya ngasih inilah yang pernah saya kasih. Tapi benar saya sepakat belum tentu itu bisa diterapkan. Karena karakter sekolah juga bisa jadi berbeda-beda. Gitu dia. Saya ngisi di Jawa Timur, ngisi dengan di Jakarta, itu materinya mungkin mirip-mirip. Tetapi cara penyampaiannya, cara pembawaannya, slide yang saya tampilkan, itu berbeda-beda. Walaupun maksud dan tujuannya mungkin mirip-mirip. Gitu. Saya sepakat dengan hal itu. Maksudnya, jadi artinya begini teman-teman. Jangan mengandalkan kami, saya, Mbak Sekar, Pak Dedi, atau Pak Indra. Mas, saya sudah ke SMK nih, kira-kira nanti ngomong apa ya? Minta materinya atau apa ya? Awal-awal saya terima, mungkin nggak ada masalah. Paling cuma hanya ngasih gambar, ngasih ide. Tapi sisanya apa? Saya kembalikan ke teman-teman. Justru komisi ini dikenal sama SMK. Boleh tanya tuh kalau misalnya di Jogja ke SMK apa Tempel, SMK mana tuh Depok 1 Sleman, Wonosari, Gunung Kidul, Muhammadiyah, habis itu SMK 1 Yogyakarta. Kenapa komisi bisa diterima sama mereka? Karena kita bukan masalah materi kita itu bagus atau tidak. Tidak, itu yang saya lihat. Saya tanya sama Bapak Ibu guru, sama anak-anak. Enggak Pak, saya mungkin materi di komisi, misalnya contoh digital marketing ya. Tadi, ini baik lagi tadi. Fokus kita pembelajaran di komisi ini, ingat, keterampilan menjual. Digital marketing itu bagian dari, ya kebetulan mas sekarang lagi trennya seperti itu. Tapi bukan berarti digital marketing jadi materi utama tentang apa namanya, apa yang kita share di SMK. Enggak juga. Justru fokusnya kita ya tadi, keterampilan menjual. Dan ujungnya apa? Bangga jadi sales Indonesia itulah. Saya balik lagi tadi, komisi itu terkenalnya di SMK, yang saya tahu ini, yang saya pahami, saya dengar dari Bapak Ibu guru, materi kita mungkin sederhana, mungkin bisa jadi tidak menarik, mungkin bisa jadi secara judul itu tidak eye-catching, copywritingnya mungkin enggak, dan lain sebagainya. Kita menangnya di mana sih? Cara mengajar kita itu, yang sama menurut teman-teman guru itu, yang mereka tuh appreciate. Kita itu dibilangnya mampu menerjemahkan
istilah-istilah sulit misalnya yang kayak di pemasaran apa semua tuh dengan bahasanya anak-anak. Kenapa? Karena kita tipikal orang lapangan gitu loh. Kita tuh kan tipikal orang ngapain dipersulit kalau misalnya kita bisa mudah memahamkan. Itu distribusi materi, cara menyampaikan itu kelebihannya teman-teman di komisi. Ya, itu dia. Terus sambil sekilas ya, Ganjaris. Saya jujur aja, saat ini saya adalah admin media sosialnya Pak Ganjar. Ini bukan bicara masalah politik ya. Apa namanya? Saya senang sama Pak Ganjar sebelum dia ya sekarang lagi ini ya. Karena dia concern banget begitu tentang dunia pendidikan vokasi. Jadi ketika lagi kemarin apa namanya diminta sama beliau untuk megang akun IG-nya, TikTok-nya apa semua dan sebagainya, saya bersedia. Terus kedua, dia support. Jadi program ini nih yang selama ini kita ajarkan ke anak-anak SMK itu beliau lihat. Beliau lihat dan itu didorong untuk apa namanya ke para relawan. Ini saya nggak ada parpol, cuma artinya orang-orang yang selama ini banyak mendukung dia itu ya ini sebagai apa sih bukan balas budi ya ya saya apalah misalnya politik dan lain sebagainya akhirnya saya sekarang diminta membuat untuk Ganjaris Digital Academy. Saya orang di balik layarnya itu dia. Jadi kenapa tadi ada materi Ganjaris, kebetulan saya yang pegang nih saat ini Ganjaris Digital Academy. Ya tahun depan kayaknya saya keliling ke seluruh Indonesia tuh begitu dia. Jadi itu dia ya, hidup Pak Ganjar. Tapi komisi tidak Mas hanya Madani, Pak Ganjar ya. Yoi. Nanti Mas Madani Madani, politik. boleh dong kenalin sama Pak Ganjar. Beres, tuh gimana, tuh gimana? Ya, bentar, silakan. gini Mas, Aduh. kalau tadi kita berbicara untuk datang ke SMK ya, Ya. audiensi lah pertama kali Ya, dari ya, daerah. ya, ya. Untuk surat itu apakah ada apa namanya format dari pusat atau mungkin ada contoh yang bisa kami tiru nih di daerah untuk suratnya Surat seperti apa? itu. Kalau surat tugas, iya mungkin. Biasanya begini, Mbak. Oke, Mereka surat itu tugas. memintanya saat ini, mereka yang mengirim surat ke kita. Tapi kalau sekarang kan kondisinya sebetulnya bukan kita yang memperkenalkan, mereka yang butuh. Gitu Betul, dia. betul. Mbak, jadi paling mereka ngirim surat nanti ke kita, atau misalnya bisa jadi kalau di Jogja sudah ada, saya arahkan ke Jogja. Paling nanti yang pengurus Jogja cuma hanya bikin surat tugas. Karena buat apa? SPPD, surat apa pembuktian perjalanan dinas dan lain sebagainya lah. Itu doang sih. Dan biasa tahun depan itu pasti penuh tuh, mulai dari LKS, SPW, habis itu PK, akhir tahun. Hafal saya program-programnya itu SMK, IHT, AHT-nya, jadi di luar runtutannya. Dan itu nggak mungkin saya handle sendiri. Udah mulai nggak sanggup ini. Nyerah gua. Oke, poinnya dapat. Ya, Berarti itu memang dia. istilahnya bukan dari kita suratnya, tetapi malah Kan. surat tugas dari pusat gitu ya. Enggak, dari Clear. daerah malah nggak apa-apa, nggak masalah. Dari daerah sendiri aja yang keluarkan, nggak usah dari pusat lagi. Paling nanti saya cuma hanya mengarahkan, misalnya, biasanya sih mereka misalnya contoh hubungin saya nih, misalnya SMK 1 Tempel, itu kan Bu Binti. Mas Dani, saya lagi PK nih, lagi butuh narasumber untuk materi ini. Komisi bisa nggak? Anggap aja saya bilang, bisa Bu. Mas, tapi transportasi Mas Dani kan mahal. Siapa suruh? Mas Sekar aja. Atau misalnya di pengurus Jogja, mau nggak? Mereka biasanya kalau udah kita rekomendasiin dari pusat, mereka pasti terima. Begitu dia. Aware mereka dengan senang hati. Ya udah tinggal saya Banas. Kirim siapa tuh ke sana? Gitu doang. Dan di Jogja cukup banyak SMK yang aware sama kita. Tempel, Depok Sleman, Wonosari, Gunung Kidul, apalagi tuh saya lupa SMK ini. Arifan yang apal loh. Karena kemarin kita bikin Avian kan waktu itu. Bisa ya. Iya. Iya, bikin TikTok juga kan di sana. Iya, kayak gitu dia. Kalau materi sebenarnya intinya adalah saya yakin kalau anggota komisi itu sudah praktisi, jadi sudah sesuai dengan itu. Kalau saya ya sudah bercerita tentang kegiatan saya. Kalau Mbak Ana bercerita tentang kegiatan Mbak Ana. Ini intinya apa sih ujung-ujungnya adalah mereka itu bangga bahwa oh jadi sales tuh bisa seperti ini. Arahnya di situ justru uniknya seperti itu. Tetapi kalau kita ngasih ilmu, mereka justru sudah dapat ilmunya dari gurunya. Dan nggak Tentang harus yang lain namanya sudah pakai Betul slide gitu, sekali, Mbak. setuju. Nggak harus pakai slide. Anda datang yang penting cerita Betul. dong, nggak masalah itu. Malah udah begini. Ya, berarti the power of storytelling ya. Ya, That's right. lebih ke arah itu. Betul. Arahnya ke situ. Jadi nggak harus Kalau namanya itu, pakai slide. Apa? Iya, karena benar tadi Mas Madani bilang dengan cara kita menyampaikannya, karena kan SMK ya. Nggak Iya. mungkin kita ngomong SMK dengan anak kuliah atau kerja. Emang dengan storytelling, cerita, pengalaman, dan segala macam. Itu, that's aja gitu, seperti itu. Dan saya tuh itu.
Dulu Arahnya saya pernah ngisi di mana ya waktu itu ya? Di Brawijaya, Malang. 2 jam saya ngomong tanpa slide. Dan nggak berasa. Isinya apa? Cerita doang. Kita dipecat, cerita pas lagi ditolak sama customer. Itu aja. Pikir gue Iya, 2 jam memang sales kita ini. cerita doang, Mas. Iya. Memang ceritanya sales cerita, nggak ada cerita yang lain. Ya storytelling Iya. perjalanan kita gitu loh sebagai sales. Eh, Ayo Mas Adi, semangat kita Jogja. Oke, udah siap semua ya. Jadi nggak Semangat usah Mas takut Adi. masalah kurikulum, jangan takut masalah kurikulum. Justru teman-teman itu sebetulnya sudah punya bekal yang menurut saya pribadi itu layak banget didengarkan sama anak SMA. Itu doang sih. Siap, Kakak. Terima kasih. Ya. dan arahnya kalau sekarang ini ke kampus adalah kita juga mau membentuk yang USC. Kampus seperti SMK. Ya. Sudah jadi karena apa komisi belum dikenal di kampus. Kemarin program kita cukup baik, tetapi untuk peserta masih kebingungan. Kita ngambilnya kemana? Pegang dosennya atau pegang siswanya kan seperti itu ya. Nah, di sini butuh bantuan teman-teman komisi daerah untuk masuk ke kampus. Jejak kampus itu nanti adalah bagaimana kita bisa ngisi di kampus-kampus. Caranya apa ya? Storytelling. Arahnya ke situ. Dan sebenarnya kampus-kampus sangat butuh. Dia kesulitan cari narasumber-narasumber. Biasanya kan narasumber dari alumni, dari ini yang gampang apa namanya diundang kayak gitu kan. Nah, arahnya kita akan ke situ. Kalau ini karena masih baru, nanti surat penawaran ke kampus-kampusnya akan dibikinkan pusat seperti itu ya. Jadi teman-teman akan masuk buat. Tuh, Mbak Sekar yang buat teman-teman ya. Awas lagi gua. Karena seperti itu, karena kita belum dikenal. Kalau SMK yang meminta. Gampang kalau Jogja, kalau nggak dibuatin saya datangin ke S1 dan tak tungguin. Dos. Jadi begini teman-teman, ini tambahan ya. Ini di kementerian. Ada istilahnya namanya di kampus ataupun di SMK sertifikat pendamping ijazah. Betul kan? Pernah dengar ya? Kasih tahu lah ya, itu dia. Nah, terus apa? Mau tahu nggak? Itu ada 6. Ada 6 tuh, ada perusahaan, ada ini, LSP, dan lain sebagainya. Mau tahu yang nomor 1 tuh apa? Yang paling direkomendasikan, asosiasi profesi. Dan komisi itu asosiasi profesi. Yang ada tuh LSP, pas lagi orang pengen dirikan LSP, dia butuh dukungan asosiasi. Betul kan? Asosiasi nggak butuh dukungan LSP. Jadi sebetulnya yang saya maksud di sini adalah posisi kita, posisi teman-teman masuk ke dunia pendidikan itu potensinya besar. Karena teman-teman itu posisi top teratasnya untuk kategori expert dari asosiasi profesi. Itu sih tambahannya. Kok diam? Udah. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau dibicarakan. Silakan. Kalau misalnya nggak ada kita close ya. Ini udah mau 2 jam loh. Nggak berasa. Soalnya nanti foto dulu. Oh, foto. Siap. Nah, lu yang foto dong. Bisa? Buka semua kameranya, gue fotoin. Ya. Bentar. Tuh. Hai Mbak Dina, halo Cici. Hai. Ya Mas Hadib. Ada Mas Faiz ya? Faiz diem aja lagi. Ada Mas Faiz. Mas Faiz lagi nunggu Oyo. Iya, Mas Faiz paling ganteng tuh kacamatanya. Oke, Gue nungguin yang Mbak Sekar juga, nungguin Dani juga. Siap. 1, 2. Kalau sekarang Makassar standby untuk ngajar sudah siap. Sekarang Mas Faiz yang ngomong. Satu kali lagi. Mas Faiz ngomong dulu. Enggak, ngomong dulu aja, ngomong dulu. Ini gua masukin. Ayo silakan Bos. Siap Bos. Oke kok. Basically tadi Dani sama Mbak Sekar Bro Dani udah sama Mbak Sekar udah kayaknya klop banget kayaknya kalau untuk eksekusi di SMK sama kampus. Tinggal kasih tahu aja, kami dari Makassar juga sudah siap support beberapa kampus sama SMK juga. Kemarin kita sudah jalanin. Sebelum Rakernas ini juga, jauh sebelumnya saya sama Rahmat juga sebenarnya sudah masing-masing jalan dengan cara masing-masing. Kebetulan pada saat jalan bareng masing-masing, kita dipertemukan di satu kampus. Nah, jadi
Kok bisa ya? Ternyata ya, aku dipanggil sama rektorat untuk ngasih materi terkait bagaimana festival UMKM sama bawain materi digital salesmanship. Ternyata Rahmat sudah masuk ke ketua prodi. Jadi sebenarnya udah connect sih dalam kapasitas bagaimana mengaktualisasi dan mengaktifasi komisi di kampus. Walaupun belum banyak, tapi sudah jalan. Untuk SMK, saya udah pernah ngajar di Toraja terkait dengan digital salesmanship juga di SMK 2 Toraja. Terus di Makassar itu ada SMK 8 sama ini. Basically itu support. Cuma mau kasih tahu bahwa awalnya mereka juga nggak tahu ada komisi. Khususnya di Makassar ya. Nanti kemudian setelah saya masuk diundang sama salah satu gurunya, baru tahu oh ternyata ada komisi di dalam, dan cuman mereka belum tahu bagaimana kemudian tindak lanjutnya, dan saat itu juga saya belum tahu ternyata ada vokasi juga di komisi. Nah ini vokasi baru. Iya makanya ternyata 11 tahun baru ini ada. Ternyata sudah jalan juga. Cuma kan yang setahu aku dulunya baru terkait dengan yang masalah itu loh. Lomba. Waktu lomba-lomba itu dan Iya. masalah Betul. itu. Nah, aku pikir itu cuma sekedar activation dalam kaitannya dengan ada hubungannya dengan full bisnis gitu. Makanya belum terlalu concern ke situ. Nah, ini akhirnya jalannya terbuka lebih besar karena komisi lebih bisa mengedukasi lebih banyak dan kita bisa terlibat dalam aktivitas apapun karena baik kampus maupun SMK masing-masing sudah saling terkoneksi karena ada beberapa salah satunya ada media di sini yang mau mengkolaborasikan dua hal ini terkait dengan UMKM. Bagaimana fokus saya kan selama ini. Jadi fokusku selama ini selama 3 tahun terakhir ini adalah UMKM milenial. Lebih banyak ngajar untuk bantu dinas koperasi dan UMKM provinsi. Makanya gabung di tim pengajar inkubator UMKM. Tapi fokusnya ke milenial. Nah kalau yang umum aku serahin langsung ada beberapa kebetulan aku punya consulting juga yang fokus ke digital business, tapi itu umum. Jadi untuk milenial aku pisahin sendiri karena memang case-nya beda gitu. Nah ini untuk yang umum, kenapa? Untuk umum saya enggak terlalu ini lagi saat ini karena aku pikir kita juga agak boros di waktu kalau kita fokus hanya di umum karena mereka sekarang kebanyakan karakteristik pengguna UMKM di umum itu umurnya sudah naik di 35 tahun ke atas dan itu agak kesulitan untuk kemudian kita kejar kebiasaan mereka untuk mengarah ke digitalisasi. Nah, yang paling memungkinkan adalah SMK dan kampus. Jadi ya harapannya ke depan kita bisa saya sih berharap bisa lebih fokus ke SMK dan kampus supaya untuk sosialisasi komisi di dalam terkait dengan ini dan tidak hanya sekedar mengajar tapi juga kita bisa juga membuat festival UMKM untuk SMK dan kampus seperti itu. Mantap. Jos. Jos, ya kan? Keren tuh, keren. Oke, teman-teman ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita close dulu nanti kita lanjutin di di grup vokasi. Karena nggak enak juga nih, ini udah mau 2 jam masalahnya. Ngalang-ngalain rapat pusat loh. Rapat pusat paling cuma sejam, lebih dikit. Ini udah hampir 2 jam. Gimana nih Mbak Sekar? Oke teman-teman, mungkin kita sudahi dulu ya, biar sama-sama enak. Jadi kita juga perlu waktu untuk istirahat. Tadi kita lupa berdoa. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga tadi apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan bareng-bareng, ini menjadi inspirasi baru, insight yang baru buat kita semuanya dalam memajukan komisi, khususnya di bidang kita saat ini di vokasi. Berdoa, dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Nanti kita diskusi lagi, kapan lagi kita kumpul lagi begitu ya. Saya sih belum berani menentukan setiap hari Jumat malam, saya takut gitu kan. Takutnya saya sendiri yang melanggar masalahnya. Gitu doang. Ntar kita diskusi bareng-bareng aja kesepakatannya kapan. Oke. Saya N ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung mundur. 5, 4, Terima 3. kasih. Sama-sama. Thank you.